Dulu bayi ini dibuang di pasar, kini jadi raja startup yang mengubah hidup ribuan orang. Kabut pagi masih menyelimuti atap seng dan terpal pasar Kebon Jati, menciptakan siluet-siluet samar yang perlahan-lahan terungkap seiring dengan terbitnya matahari. Suara pertama yang memecah kesunyian bukanlah kokok ayam, melainkan derit gerobak kayu yang didorong oleh Bahri, seorang lelaki parubaya dengan wajah yang telah diukir oleh waktu dan kesederhanaan. Kios kelontongnya, yang terletak di sudut yang agak terpencil, adalah pusat dunianya. Seperti pagi-pagi biasanya, ia mulai menata ulang barang-barangnya, kantong-kantong plastik berisi kemiri, cabai kering, beras dalam karung kecil, dan sabun batangan yang wanginya sudah memudar, sambil sesekali melirik ke arah langit, berharap hari ini hujan tidak mengganggu pasarnya. Hari itu, sesuatu terasa berbeda. Di antara bunyi gesekan kardus dan denting kaleng, Bahri menangkap suara lain yang lemah dan putus-putus. Awalnya, ia mengira itu hanya anak kucing yang tersesat, hal yang biasa di antara tumpukan sampah pasar. Namun, suara itu terus memanggil, seakan meminta perhatian. Dengan alis berkerut, ia meninggalkan kiosnya dan berjalan perlahan ke sumber suara, di balik tumpukan kardus bekas yang biasanya ia kumpulkan untuk dijual ke pengepul. Suara apa lagi itu? Sudah habis-habisan tikus dikasih jebakan, gumamnya sendiri, sambil menggeser sebuah kardus besar yang basah oleh embun pagi. Dan di sana, terbungkus rapat dalam kain biru usang yang lusuh dan tipis, tergeletak seorang bayi. Bayi itu menangis lemah. Wajahnya kemerahan dan tubuhnya menggigil kedinginan. Jantung Bahri berhenti berdetak untuk sesaat. Matanya membelalak, tidak percaya. Tangannya yang kasar dan pecah-pecah itu gemetar saat ia membungkuk dan dengan sangat hati-hati mengangkat bayi mungil itu. Bayi itu terasa ringan, hampir seperti tidak berbobot, tetapi kehadirannya terasa sangat berat di pelukannya. "Ya, Tuhan, anak siapa ini?" desisnya, suaranya parau oleh emosi yang campur aduk. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari siapapun yang mungkin meninggalkan bayi itu. Namun, pasar masih sepi, hanya ada dia, bayi itu, dan kesunyian yang tiba-tiba mencekam. Lalu, matanya menangkap sehelai kertas yang diselipkan di lipatan kain. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengambilnya. Tulisan di atasnya sederhana dan tergesa-gesa, ditulis dengan pulpen yang tintanya kadang terputus. "Maafkan ibu, rawatlah dia. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu." Dada Bahri terasa sesak. Air matanya, yang sudah lama tidak keluar, tiba-tiba mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Ia mendekap bayi itu lebih erat, mencoba menghangatkannya dengan kehangatan tubuhnya sendiri. Bayi itu, merasakan kehangatan dan sentuhan, perlahan-lahan berhenti menangis. "SHHH, jangan nangis, sayang. Jangan nangis," bisik Bahri. Suaranya bergetar penuh kelembutan yang tidak biasa ia dengar dari dirinya sendiri. Ia duduk di atas sebuah kotak kayu, masih memeluk bayi itu erat-erat. Pikirannya melayang kepada istrinya, yang telah meninggal 5 tahun lalu setelah lama sakit-sakitan. Mereka tidak pernah dikaruniai anak. Kerinduan yang selama ini dipendamnya, rasa kesepian di rumah kayunya yang sunyi, semuanya bergejolak dalam hatinya. "Lihatlah kau," bisiknya lagi pada bayi itu, yang sekarang sudah membuka matanya, memandangnya dengan polos. "Dibuang begitu saja di tempat yang kumuh ini. Tapi kau kuat, ya? Kau bertahan." Tiba-tiba, seorang pedagang sayur tetangga kiosnya, Pak Joko, lewat dengan gerobaknya. "Loh, Bahri? Dari tadi ngobrol sama siapa? Kok kayak ada bayi nangis?" tanyanya penasaran. Bahri mengangkat kepalanya, matanya masih basah. "Joko, lihatlah ini." Ia memperlihatkan bayi dalam dekapannya. Pak Joko mendekat, matanya terbeliak. "Wah, ditinggal orang ya? Dasar tega banget. Mau dibawa ke polisi?" Bahri menggeleng pelan. Ia memandang lagi bayi di pelukannya, lalu pada kertas yang masih tergenggam di tangannya. Sebuah tekad yang kuat tiba-tiba mengalir dalam dirinya. "Tidak, Joko. Ini rezeki yang dikirim Tuhan untukku. Sudah lama aku merindukan suara anak di rumah." Ia membelai lembut pipi bayi itu. "Aku akan merawatnya. Aku akan jadikan dia anakku." "Beneran, BRI? Tapi kau sendiri saja hidup pas-pasan," protes Pak Joko,
khawatir. Bukan soal pas-pasan atau tidak, Jo. Ini soal tanggung jawab. Soal kasih. Aku akan kerja lebih keras. Aku akan pastikan dia tidak kekurangan apapun. Suara Bahri tegas, penuh keyakinan yang tidak terbantahkan. Ia lalu memandang lagi ke arah bayi itu. Namamu akan jadi Rizky, karena kau adalah rezeki terbesar yang tidak pernah kuduga. Selamat datang, Nak. Ayah di sini. Bayi itu, seakan mengerti, mengernyitkan wajah mungilnya lalu kembali tertidur lelap dalam pelukan Bahri, seakan akhirnya menemukan tempat yang aman. Pak Joko hanya menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum kecil, lalu meninggalkan Bahri dengan rezeki barunya. Bahri duduk tere for a long time, memeluk Rizky, sementara pasar perlahan-lahan mulai hidup di sekitar mereka. Suara orang-orang, derit gerobak, dan teriakan pedagang lainnya seakan menjadi latar yang menyambut kehidupan baru bagi Bahri dan seorang bayi yang ditakdirkan untuk mengubah segalanya. Pasar Kebonjati bukan sekadar tempat bekerja bagi Bahri. Ia adalah sebuah ekosistem yang hidup, bernapas, dan berdenyut dengan ritme yang khas. Dan bagi Rizky kecil, pasar itu adalah seluruh dunianya. Sejak ia bisa merangkak, lantai beton yang lembab dan berdebu di belakang kios kelontong ayahnya adalah lapangan bermainnya. Aroma tajam bawang merah, cabai kering, dan rempah-rempah yang menggumpal di udara adalah wewangian yang ia kenal sejak lahir. Suara yang membangunkannya di pagi hari bukanlah ayam jantan, melainkan denting besi pembuka rol pintu kios, derit gerobak kayu yang ditarik beramai-ramai, dan teriakan-teriakan saling sahut para pedagang yang mulai menata dagangan mereka. Rizky tumbuh layaknya tunas yang kuat di antara beton. Kulitnya yang sawo matang adalah hasil dari berjam-jam terkena sinar matahari yang menyelinap di sela-sela terpal atap pasar. Pakaiannya selalu sederhana, seringkali sedikit kebesaran, hasil dari pemberian para pedagang lain yang sudah menganggapnya seperti keponakan sendiri. Setiap hari adalah petualangan baru. Ia dengan cekatan meliuk di antara tumpukan karung dan keranjang, membantu Bahri mengangkat barang-barang yang tidak terlalu berat, atau sekadar duduk di atas sebuah kotak kayu, memperhatikan dengan saksama setiap interaksi yang terjadi. Rizky, tolong ambilkan 2 bungkus plastik ukuran besar untuk Ibu Siti, seru Bahri suatu pagi, sambil melayani seorang pembeli yang membeli beras. Dia mana? BRI? Kecil-kecil sudah kau suruh-suruh saja, kata Bu Siti, pedagang bumbu di seberang kios, sambil tersenyum. Rizky sudah berlari ke gudang kecil di belakang dan kembali dengan plastik yang diminta. Tangannya yang mungil nyaris tidak bisa memegang kedua bungkus itu. Ini, Bu, seru Rizky dengan riang, mengangkat plastik-plastik itu. Wah, terima kasih, Nak. Rajin sekali kamu. Nanti Ibu kasih permen, kata Bu Siti sambil mengelus kepala Rizky. Jangan manjakan dia, Siti. Nanti malas belajar, sahut Bahri, tapi matanya berbinar bangga. Ah, sudahlah, Berry. Dia kan anak pasar. Belajarnya di sini juga. Lihat bagaimana kita semua cari rezeki. Percakapan seperti itu adalah pemandangan sehari-hari. Rizky adalah anak yang disayangi oleh seluruh pasar. Ia belajar matematika. Bukan dari buku, tetapi dari menyaksikan Bahri menghitung uang receh, mengatur kembalian, dan menawar harga dengan supplier. Ia belajar tentang kejujuran ketika melihat seorang pedagang kehilangan dompet, dan seluruh pasar bahu-membahu mengumpulkan uang untuknya. Ia juga belajar tentang kerasnya hidup. Ia melihat air mata tersembunyi Bu Siti ketika dagangannya sepi, atau raut lelah Pak Joko yang harus berhutang dulu untuk membayar biaya sekolah anaknya. Suatu sore, setelah pasar sepi, Rizky yang berusia sekitar 8 tahun duduk di depan kios, memandangi ayahnya yang sedang mencatat sesuatu di sebuah buku tulis yang sudah compang-camping. Wajah Bahri terlihat berkerut. Bibirnya komat kamit melakukan penghitungan. Ayah, kenapa mukanya susah? Tanya Rizky polos. Bahri menghela napas. Ini, Nak, catatan hutang kita ke pengepul kemiri. Kemarin untungnya sedikit, jadi belum bisa bayar semua. Ayah hitung-hitung lagi, biar tidak salah. Rizky mendekat. Matanya menatap buku yang penuh coretan angka dan tulisan yang acak-acakan. Ayah tulisnya di mana yang sudah dibayar? Ini, yang coret-coret pakai pensil ini, jawab Bahri, menunjuk sesuatu yang hampir tidak bisa dibaca. Kalau bukunya hilang, gimana, Yah? Bahri terdiam sejenak,
lalu tersenyum getir. Ya, itu yang bikin ayah susah tidur kadang-kadang. Nak, kalau buku ini hilang, kita bisa rugi besar. Tapi di sini semua begitu. Ingatan sama kepercayaan. Rizky mengernyitkan dahi kecilnya. Ia diam beberapa saat, memperhatikan para pedagang lain yang juga melakukan ritual yang sama. Duduk lesu, menghitung uang kertas yang lusuh, dan mencoret-coret buku catatan mereka. Tapi kan susah. Yah, kata bu guru di sekolah, sekarang sudah ada komputer. Itu kan bisa nyimpan. Bahri tertawa pendek. Suaranya parau. Komputer? Itu barang mewah, Rizky. Di sini, yang ada ya kalkulator saja sudah syukur. Lagi pula, kita orang pasar, tidak perlu yang ribet-ribet. Yang penting catatannya jelas di kepala dan di hati. Tapi perkataan itu tidak keluar dari kepala Rizky. Ia melihat masalah yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia melihat keringat dan air mata yang tersembunyi di balik tumpukan barang dan coretan-coretan di buku. Ia melihat betapa rentannya kehidupan yang dibangun oleh orang-orang yang ia cintai ini. Sebuah benih ide, kecil dan samar, mulai tertanam di benaknya. Mungkin, suatu hari nanti, ada cara yang lebih mudah. Dunia Rizky adalah pasar kebon jati. Disinilah ia belajar tentang angka, tentang manusia, tentang perjuangan, dan tentang sebuah sistem yang rapuh yang menopang hidup ratusan orang. Ia tidak hanya tumbuh secara fisik di antara tumpukan barang dan teriakan pedagang. Jiwanya dibentuk oleh denyut nadi tempat ini, denyut nadi yang kadang kuat dan berirama, tetapi juga seringkali terengah-engah dan letih. Dan dalam keletihan itulah, mata Rizky yang kecil dan tajam itu belajar untuk melihat celah-celah di mana kebaikan dan kemudahan bisa diselipkan. Usia 15 tahun bagi Rizky bukan hanya tentang pergolakan remaja yang biasa. Itu adalah periode di mana dunianya yang sebelumnya hanya sebatas pasar kebon jati tiba-tiba meluas hingga menjangkau jagat raya digital. Perubahan itu berawal dari sebuah hadiah yang ia sendiri tidak pernah memintanya. Sebuah hadiah yang bagi Bahri merupakan pengorbanan terbesarnya sejak ia memutuskan membesarkan Rizky. Suatu malam, setelah menghitung laba tipis hari itu, Bahri melihat Rizky yang asyik menggambar diagram-diagram aneh dan menuliskan deretan angka serta kode-kode asing di atas kertas bekas pembungkus barang. Itu adalah coretan-coretan tentang alur kerja toko, perhitungan stok, dan sketsa antarmuka yang sederhana. Apalagi yang kau gambar itu? Nak, PR sekolahnya banyak, ya? Tanya Bahri, mendekat dengan 2 gelas teh hangat. Rizky mengangkat kepalanya. Matanya berbinar. Bukan, yah, ini cuma ide saja. Aku lagi mikirin, gimana kalau catatan dagang ayah dan pedagang lain gak pakai buku yang bisa hilang atau basah? Gimana kalau pakai ini? Ia menunjuk sebuah gambar kotak dengan layar. Komputer. Bahri menghela napas, duduk di sampingnya. Komputer itu mahal, Rizky. Ayah sudah bilang, kita orang pasar. Tapi lihat, yah, potong Rizky dengan semangat yang meluap. Ia menunjukkan coretannya. Aku baca-baca di buku perpustakaan sekolah. Dengan program yang tepat, kita bisa input data barang. Misalnya, ayah jual kemiri 5 kilo. Langsung ketik di sini. Terus ada yang beli, langsung kurangin. Nanti di akhir hari, aplikasinya yang hitung sendiri total penjualan, untung rugi, bahkan sisa stok yang harus dibeli besok. Nggak akan salah hitung, nggak akan lupa. Bahri mendengarkan, wajahnya penuh ketidakyakinan, tetapi hatinya tersentuh oleh antusiasme anaknya. Kedengarannya bagus. Nak, tapi tetap saja, kita nggak punya komputernya. Itu hanya mimpi. Tapi kalau kita nggak mimpi, kita cuma jalan di tempat. Yah, jawab Rizky, pandangannya tajam. Seperti pedagang-pedagang lain yang selalu mengeluh tapi nggak coba cara baru. Kalimat itu menyentuh relung hati Bahri yang paling dalam. Ia melihat api di mata Rizky, api yang sama yang dulu ia punya ketika memutuskan merawatnya, api yang memberanikan. Esok harinya, setelah berdiskusi panjang dengan Bu Siti dan Pak Joko, yang meski ragu, tetapi percaya pada bakat Rizky, Bahri melakukan sesuatu yang gila. Ia mengambil tabungannya yang selama ini ia simpan untuk biaya darurat, ditambah sedikit pinjaman dari para pedagang yang sudah seperti keluarga. Jumlahnya pas-pasan, hanya cukup untuk sebuah laptop bekas yang layak pakai. Beberapa hari kemudian, dengan mata berkaca-kaca,
Bahri menyerahkan sebuah tas laptop butut warna hitam yang sudah usang kepada Rizky. Ini, nak, bukan yang baru, tapi kata yang jual, masih bisa dipakai untuk belajar. Rizky tertegun. Tangannya gemetar saat menerimanya. Yah, ini tabungan darurat ayah. Sekarang daruratnya adalah mendukung bakatmu, ujar Bahri, suaranya parau oleh emosi. Ayah lihat kau punya kesempatan untuk jadi lebih dari sekadar pedagang pasar. Tapi janji, tetap dipakai untuk kebaikan, ya? Untuk membantu kita, membantu pasar. Dengan laptop bekas itu, dunia Rizky benar-benar terbuka. Warung internet menjadi kuilnya. Ia menghabiskan berjam-jam di sana, mempelajari coding dari tutorial online gratis, forum-forum diskusi, dan video-video yang ia unduh ketika jaringan internet sedang baik. Bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan SQL menjadi bahasanya yang baru. Sementara teman-teman sebayanya sibuk dengan media sosial dan game online, Rizky asyik dengan algoritma dan baris kode. Kios kelontong mereka perlahan berubah menjadi laboratorium digitalnya. Di sela-sela membantu ayahnya, Rizky mencoba menerapkan ilmunya. Ia membuat database sederhana untuk stok barang mereka. Yah, coba ini. Aku sudah input semua stok kemarin. Sekarang, coba ayah jual 2 kilo kemiri ke Bu Siti, pinta Rizky suatu sore, membuka program sederhana yang ia buat. Bahri, dengan canggung, mengetikkan angka 2 di kolom yang ditunjuk Rizky. Program itu langsung menghitung dan menampilkan sisa stok. Loh, kok langsung berubah? Tanya Bahri, kagum. Iya, yah. Jadi nggak perlu coret-coret lagi. Nanti kalau ada pembelian baru, tinggal input lagi. Di akhir hari, tinggal pencet ini. Rizky menekan sebuah tombol, dan layar langsung menampilkan total penjualan hari itu, lengkap dengan keuntungan kotor. Dan semua sudah kehitung sendiri. Astaga, desis Bahri, tercengang. Matanya menatap layar, lalu pada Rizky. Kau benar-benar jenius, nak. Keberhasilan kecil ini memacu Rizky. Ia mulai mengamati lebih dalam masalah yang dihadapi para pedagang. Ia mendatangi Pak Joko. Pak, katanya kemarin ada hutang ke pembeli yang lupa belum dibayar. Iya, nih, namanya Pak Didi. Sudah 3 minggu nggak bayar. Tapi aku lupa berapa jumlah persisnya. Catatannya hilang, keluh Pak Joko. Rizky pun membuat program reminder hutang piutang yang sederhana. Ia membantu para pedagang lain yang kesulitan. Perlahan-lahan, dari yang awalnya canggung dan tidak percaya, mereka mulai melihat manfaatnya. Mereka memanggilnya si jenius pasar. Namun, tidak semua mulus. Suatu hari, laptopnya terkena virus karena terlalu banyak mengunduh software dari sumber tidak jelas. Semua data dan program yang ia buat hilang. Rizky hampir putus asa, duduk lesu di belakang kios, menatap layar laptop yang blank. Sudahlah, nak, namanya juga barang bekas, sudah sering rusak, hibur Bahri. Tapi programku, yah, yang untuk hitung stok, hilang semua, keluh Rizky, hampir menangis. Kalau hilang, buat lagi. Ayah yakin, sekarang pasti lebih bagus. Kan sudah pernah buat. Kegagalan itu guru terbaik. Kata-kata Bahri sederhana, tetapi menyentuh. Kita orang pasar, Rizky. Kita terbiasa bangun lagi ketika dagangan sepi. Nggak ada tempat untuk menyerah. Esok harinya, dengan semangat baru, Rizky mulai dari nol. Ia belajar dari kesalahan, membuat backup, dan mencari sumber belajar yang lebih terpercaya. Kegagalan itu justru mengajarkannya ketekunan dan kerendahan hati. Laptop butut itu bukan lagi sekadar hadiah. Ia menjadi jendela Rizky untuk menciptakan solusi, sebuah alat untuk mewujudkan mimpinya mengangkat harkat hidup orang-orang yang ia cintai di pasar Kebonjati. Api di matanya semakin membara, tidak hanya untuk belajar, tetapi untuk mencipta. Udara di ruang kepala sekolah terasa pengap dan diam, hanya diselingi oleh detak jam dinding yang terdengar keras di telinga Rizky. Dia duduk di kursi kayu yang keras. Kedua tangannya berkeringat erat memegang selembar kertas yang terasa lebih berharga dari emas. Di seberangnya, Pak Bahri duduk dengan postur tegang,
mengenakan kemeja tuanya yang paling bagus. Wajahnya memancarkan campuran kebanggaan dan kecemasan yang dalam. Kepala sekolah, Bapak Sudirman, tersenyum lebar dari balik mejanya yang berantakan. "Ini prestasi yang sangat luar biasa, Nak Rizky," ujar Bapak Sudirman, suaranya penuh kekaguman. "Nilai ujianmu tidak hanya terbaik di sekolah ini, tetapi juga termasuk yang tertinggi sekota. Dan ini," ia menunjuk surat di tangan Rizky, "adalah buah dari kerja kerasmu. Beasiswa penuh dari Institut Teknologi Nasional di Jakarta. Semua biaya kuliah dan akomodasi ditanggung. Ini kesempatan emas." Jakarta, kota itu terasa seperti negeri donggan yang jauh. Sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari Pasar Kebonjati. Jantung Rizky berdebar kencang, dipenuhi oleh gelembung-gelembung ekscitemen yang hampir memuncak. Ini adalah pintu menuju segala yang telah ia pelajari secara otodidak, menuju pengetahuan yang bisa mewujudkan pasar kini-nya. Namun, ketika matanya beralih kepada Pak Bahri, gelembung itu pecah. Ia melihat sesuatu yang jarang ia lihat di wajah ayahnya, keraguan yang mendalam, dan sebuah kesedihan yang tersembunyi di balik senyum bangganya. Bahri memandangi surat itu seolah-olah itu adalah tiket untuk kepergian anaknya, sebuah jarak yang tidak terbayangkan. Ini sangat membanggakan, Pak," kata Bahri kepada kepala sekolah, suaranya sedikit serak. "Tapi, Jakarta itu jauh, ya." Perjalanan pulang ke pasar sunyi. Rizky memegang erat surat beasiswa itu. Pikirannya berputar-putar. Ia melihat Bahri berjalan lebih lambat. Bahunya agak membungkuk, seakan beban di pundaknya bertambah berat. Malam itu, setelah pasar sepi, mereka duduk di depan kios, ditemani secangkir teh dan sepiring gorengan. Suasana hening, berbeda dengan biasanya. "Ayah," Rizky akhirnya memecahkan kesunyian. "Tentang beasiswa itu." Bahri menghela napas panjang. "Ayah tahu, Nak, itu yang kau impikan. Ilmu yang kau cari ada di sana." Ia memandangi pasar yang gelap dan sepi. "Tapi, ayah sudah tua. Pasar ini, sendirian." Suaranya hampir berbisik, penuh kerentanan yang jarang ia tunjukkan. Rizky merasa dadanya sesak. "Aku tidak harus menerimanya. Yah, aku bisa cari kampus di sini, sambil tetap bantu ayah." "Jangan bodoh," kata Bahri tiba-tiba, suaranya lebih keras dari yang ia intended. Matanya membelalak. "Kau pikir ayah membiarkan kau belajar sampai begadang-begadang dengan laptop butut itu untuk apa? Agar kau jadi pedagang kelontong seperti ayah? Agar kau tetap terkurung di sini?" Rizky terkejut dengan ledakan itu. "Tapi, aku tidak tega tinggalin ayah sendirian." Bahri menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Dengarkan, Rizky. Ayah dulu menemukanmu di tumpukan kardus. Tuhan percaya ayah bisa merawatmu, membesarkanmu. Dan lihatlah kau sekarang. Kau adalah anak yang pintar, punya bakat yang tidak dimiliki siapapun di sini." Ia meletakkan tangannya yang kasar di bahu Rizky. "Kewajiban ayah bukan membuatmu tetap di sini. Kewajiban ayah adalah memberimu sayap untuk terbang setinggi-tingginya." Air mata mulai menggenang di mata Rizky. "Ayah, pergi, Nak," desis Bahri. Suaranya kembali lembut namun penuh keyakinan baja. "Pergi, dan jadilah orang hebat. Jadilah orang yang bisa melakukan hal-hal besar yang tidak bisa ayah lakukan. Belajar yang rapat. Lihat dunia yang lebih luas. Tapi, pasar kini. Mimpiku untuk pasar ini." "Mimpimu tidak akan mati hanya karena kau pergi sementara," potong Bahri. "Justru di sanalah kau akan belajar bagaimana mewujudkannya dengan benar. Jakarta akan mengajarimu hal-hal yang tidak bisa kau pelajari di warung internet. Percayalah pada ayah. Pasar ini akan tetap menunggu. Ayah akan tetap di sini, menunggumu pulang dengan segudang ilmu." Dia berdiri dan mengambil sebuah celengan tanah liat berbentuk ayam jago yang sudah tua dan retak-retak. "Ini tabungan ayah yang sedikit, untuk tambahan biaya hidup di sana. Jakarta pasti mahal."
Rizky tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk Bahri erat-erat. Aku janji, Yah. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku akan kembali ke sini dan membangun pasar kini yang sesungguhnya. Untuk ayah. Untuk pasar kita. Ayah tahu kau akan melakukannya, nak. Bisik Bahri, membalas pelukan itu erat, berusaha menyembunyikan getar di suaranya. Sekarang, yang harus kau lakukan adalah berani pergi. Keesokan harinya, keputusan itu tersebar di seluruh pasar Kebon Jati. Reaksi beragam datang. Banyak yang bangga, seperti Bu Siti dan Pak Joko yang dengan sukarela mengumpulkan uang sebagai bekal untuk Rizky. Tapi juga ada yang sinis, seperti Pak Darmo, pedagang daging yang selalu pesimis. Kuliah di Jakarta? Dasar mimpi tinggi. Nanti lupa sama pasar begitu jadi orang besar. Gumamnya pada Bahri. Bahri hanya tersenyum. Dia bukan jenis orang yang seperti itu, Darmo. Kau tidak kenal anakku. Hari keberangkatan tiba. Di halte bus, suasana haru biru menyelimuti. Para pedagang berdatangan memberikan oleh-oleh dan doa. Bahri berdiri tegak, meski matanya berkaca-kaca. Jaga kesehatan, Yah. Jangan lupa makan, pesan Rizky, suaranya gemetar. Kau yang jaga diri di sana. Fokus belajar. Jangan khawatirkan ayah. Bahri memeluknya untuk terakhir kalinya. Ingat, nak, pendidikan adalah senjatamu. Ayah percaya padamu. Saat bus mulai bergerak, Rizky melihat dari jendela. Ia melihat ayahnya, seorang lelaki tua yang sederhana, berdiri semakin kecil, tetapi terlihat sangat besar dan kuat di matanya. Pasar Kebon Jati, dengan semua kekumuhannya, perlahan-lahan menjauh. Bukan sebuah akhir, melainkan awal dari sebuah perjanjian. Sebuah janji bahwa ia akan kembali, bukan sebagai Rizky si anak pasar, tetapi sebagai seseorang yang membawa perubahan. Air matanya akhirnya tumpah, tetapi di hatinya, tekadnya membara lebih terang dari sebelumnya. Ia akan memenuhi harapan ayahnya. Ia akan menjadi orang hebat. Untuk ayahnya, dan untuk pasar yang telah membesarkannya. 4 tahun bukanlah waktu yang singkat. Bagi pasar Kebon Jati, waktu itu bergulir dengan ritme yang sama. Teriakan pedagang, bau rempah yang menyengat, dan perjuangan sehari-hari yang tak pernah berhenti. Tapi bagi Rizky, 4 tahun itu adalah sebuah transformasi total. Bus yang membawanya pulang dari Jakarta membawa bukan lagi seorang pemuda yang penuh keraguan, tetapi seorang lulusan cum laude dengan mata yang berbinar penuh keyakinan dan sebuah tas ransel yang penuh dengan konsep, kode, dan mimpi yang telah matang. Saat ia melangkah turun, udara pasar yang familiar menyambutnya seperti sebuah pelukan lama. Namun, segala sesuatu terasa berbeda. Bukan pasar yang berubah, tetapi dialah yang telah berubah. Matanya yang terlatih sekarang melihat masalah bukan sebagai halangan, tetapi sebagai puzzle yang menunggu untuk diselesaikan. Ia melihat seorang ibu-ibu kerepotan membuka dompetnya yang belepetan untuk membayar, sementara di tangan lainnya ia memegang smartphone yang cukup canggih. Ia melihat Pak Joko masih setia mencoret-coret buku catatannya yang compang-camping, menjilat jarinya setiap akan membalik halaman. Dik Rizky, pulang nih, teriak Bu Siti yang pertama kali menyadari kehadirannya. Suaranya memecah kesibukan pagi. Seketika, pasar seperti terhenti. Para pedagang yang mengenalnya berhamburan mendekat, menyalami, menepuk punggungnya. Mereka memandangnya dengan takjub, melihat anak yang dulu lincah berlari di antara kios kini menjadi seorang pemuda tampan dan berpendidikan. Sudah sarjana sekarang, ya? Pinter sekali jadinya. Lihat itu, gayanya sudah kayak orang kota. Jangan lupa sama kita ya, Dik. Rizky tersenyum, menjawab setiap sambutan dengan hangat. Tapi matanya terus mencari satu wajah. Dan di sana, dari balik kios kelontongnya, Pak Bahri berdiri. Dia tidak berteriak atau bergegas. Dia hanya berdiri, tangannya masih memegang sebungkus kopi, matanya berkaca-kaca, dan sebuah senyuman yang begitu dalam dan bangga menghiasi wajahnya yang keriput. Rizky berjalan menembus kerumunan, langsung memeluk ayahnya erat-erat. Ayah, aku pulang. Bahri membalas pelukan itu, tangannya yang kasar menepuk-nepuk punggung Rizky.
Pulang saja tidak membawa apa-apa? Goda Bahri, suaranya serak oleh haru. Justru aku membawa segalanya. Yah, jawab Rizky, melepaskan pelukan. Matanya berbinar. Aku membawa solusi. Malam itu, di rumah kayu mereka yang sederhana, setelah makan malam yang penuh tawa dan cerita tentang Jakarta, Rizky membuka laptop barunya. Bukan lagi laptop butut, tetapi sebuah perangkat yang penuh dengan kekuatan untuk mewujudkan mimpinya. Dengar, yah, selama 4 tahun ini, aku tidak hanya belajar teori. Aku telah mengembangkan prototipe lengkap dari Pasar Kini. Ia membuka sebuah program yang antarmukanya bersih dan profesional. Bahri mendekat, penasaran. Apa saja yang bisa dilakukan? Semuanya, yah. Rizky mulai bersemangat. Ia menunjukkan mock-up aplikasinya. Lihat, pedagang bisa input stok lewat smartphone. Begitu ada yang terjual, tinggal ketik jumlahnya, sistem langsung mengurangi stok dan mencatat pemasukan. Ada fitur untuk catat hutang piutang, lengkap dengan reminder otomatis yang kirim notifikasi ke pelanggan. Bahkan, ia mengklik sebuah ikon. Ada fitur e-commerce sederhana. Pelanggan bisa pesan dagangan seperti sayur, bumbu, beras, secara online untuk diantar atau diambil di pasar. Jadi jangkauannya tidak hanya orang yang datang ke pasar. Bahri mendengarkan dengan mulut agak terbuka. Itu jauh melampaui imajinasinya. Tapi, mereka kan bukan orang mewah, Rizky. Smartphone saja mungkin tidak punya yang bagus. Apalagi untuk beli aplikasinya. Itu yang terbaik. Yah, aplikasi ini akan gratis untuk para pedagang. Aku ingin mereka terbantu, bukan terbebani. Aku sudah hitung, kita bisa dapat pemasukan dari fitur premium untuk supplier besar yang mau iklan, atau dari potongan kecil untuk setiap transaksi online yang terjadi. Tapi yang penting, akses dasarnya gratis. Bahri menggeleng-gelang kepala, sulit mempercayainya. Ini sangat hebat, nak. Tapi, kau yakin mereka mau pakai? Kau tahu sendiri, orang pasar sulit menerima perubahan. Itu tantangannya. Yah, akui Rizky. Tapi kita punya keuntungan. Mereka mengenalku. Mereka percaya padamu. Kita tidak akan menjual dari atas. Kita akan mengajak mereka. Perlahan-lahan. Aku akan demo ke setiap kios. Aku akan latih mereka satu persatu. Aku sudah siapkan modul pelatihan sederhana. Dia memandang ayahnya dengan tekad membaja. Aku tidak pulang untuk menjadi orang hebat di luar sana. Yah, aku pulang untuk membuat mereka, kita, menjadi hebat di sini. Aku janji dulu akan kembali dan membangun Pasar Kini. Sekarang, waktunya menepati janji itu. Diam sebentar, Bahri memandangi anaknya. Ia melihat bukan lagi bayi yang ditemukannya, bukan lagi remaja yang belajar coding, tetapi seorang visioner. Seorang pemimpin. Air mata kebanggaan kembali menetes di pipinya yang berkerut. Baik, katanya, suaranya tegas. Ayah akan bantu. Mulai dari mana? Besok, kata Rizky, menutup laptopnya. Kita mulai dari kios kita. Kita jadi contoh. Kita tunjukkan bahwa ini berhasil. Lalu, kita sebarkan ke seluruh pasar Kebon Jati. Malam itu, cahaya dari rumah kayu Bahri dan Rizky seakan bersinar lebih terang dari biasanya. Bukan hanya cahaya lampu neon, tetapi cahaya sebuah harapan baru. Sebuah revolusi kecil yang siap dimulai dari pasar yang paling sederhana, dibawa oleh seorang anak yang pergi dan kembali dengan satu misi, membayar semua kebaikan yang pernah diterimanya dengan mengubah hidup ribuan orang yang telah membesarkannya. Perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Fajar menyingsing di pasar Kebon Jati, membawa serta harapan baru bagi Rizky dan segudang skeptisisme bagi hampir semua orang lain. Dengan semangat membara yang dibawanya dari Jakarta, Rizky memulai misinya. Hari pertama, implementasi, dimulai tepat di kios kelontong mereka sendiri. Pak Bahri, dengan bangga sekaligus gugup, berdiri di samping putranya, sebuah smartphone agak lama, yang telah diisi aplikasi Pasar Kini, versi beta tergenggam di tangannya. Oke, yah, kita mulai yang simpel. Barang masuk.
Kemarin kan kita terima kiriman gula pasir 20 kilo. Coba ayah input. Instruksi Rizky dengan sabar, menunjuk ke kolom input di layar. Bahri, dengan jari-jarinya yang kasar yang lebih terbiasa memegang timbangan besi daripada menyentuh layar sentuh, mencoba mengetik. Jarinya gemetar. Salah ketik. Hapus. Ketik lagi. Butuh hampir 2 menit hanya untuk memasukkan satu item. Loh, kok lama sekali? BRI? Jualan atau main game nih? Teriak Pak Darmo, pedagang daging dari seberang, sambil menyikat meja potongnya. Suaranya dipenuhi candaan yang menyiratkan cibiran. Bahri mengernyit, berkeringat. Diam kau, Darmo. Ini lagi belajar teknologi baru. Wah, pasar kita mau jadi pasar. Sinkyu, planet. Ya? Mau dikirim ke antah berantah? Ledek Darmo lagi, disambut tawa beberapa pedagang lain yang memperhatikan. Rizky mengabaikannya. Sudah, ya, lanjut. Sekarang, coba kita jual. Misalkan Bu Siti beli 2 kilo gula. Bahri mencari menu, penjualan. Lagi-lagi, prosesnya lambat. Ia lebih cepat menghitung secara mental dan mencatat di buku daripada melalui aplikasi ini. Bu Siti sendiri, yang sedang menunggu, mulai tidak sabar. BRI, daripada repot-repot begitu, mending kayak biasa saja. Saya buru-buru nih, dagangan saya masih berantakan. Sebentar, Siti. Sebentar, bela Bahri. Akhirnya, setelah perjuangan hampir 5 menit, transaksi sederhana itu tercatat. Rizky menghela napas. Ia menyadari sesuatu yang ia abaikan. User experience untuk orang yang buta teknologi. Hari-hari berikutnya bahkan lebih menantang. Rizky berkeliling dari kios ke kios, mencoba memperkenalkan pasar kini. Respon yang ia terima sangat beragam, dan kebanyakan negatif. Pak Joko, si pedagang sayur, menggelengkan kepala sambil membereskan sawinya. Dik Rizky, saya MAH turun-temurun catat hutang ya di sini, katanya mengetuk kepalanya sendiri. Paling-paling nulis di kertas sobekan. Itu saja sering hilang. Apalagi pakai handphone. Nanti jatuh, kena air, habis sudah. Repot. Seorang pedagang baju bekas yang lebih muda, Mas Heru, malah sinis. Aplikasi gratis? Percaya saja, nanti sekali sudah jalan, dia minta bayaran. Atau data kita dijual. Sekarang kan zamannya data itu emas. Mau jadi jutawan dari data kita? Ya, Dik. Yang paling menyakitkan adalah komentar dari Ibu Tini, penjual minyak goreng. Kamu kan sudah sekolah tinggi. Nak, kenapa tidak cari kerja di perusahaan Bonafit saja? Gajinya besar. Daripada balik ke sini, ganggu kami yang sudah biasa dengan cara kami. Kami ini bukan orang-orang mewah kayak di Jakarta, sudah biasa hidup susah. Setiap penolakan, setiap cibiran, seperti pisau yang mengikis semangat Rizky. Ia kembali ke kios ayahnya setiap sore dengan kepala tertunduk dan bahu yang berat. Aplikasinya yang ia bangun dengan susah payah selama 4 tahun terasa tidak berguna. Suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan di mana tidak satupun pedagang yang mau mencoba, Rizky duduk lesu di kursi plastiknya. Bahri menghampiri, membawakan 2 gelas teh hangat. Masih segitu susahnya, ya? Tanya Bahri lembut. Rizky mengangguk, hampir tidak bersuara. Mereka tidak percaya. Yah, mereka pikir ini scam, atau mereka terlalu takut berubah. Aku mulai berpikir, mungkin mereka benar. Mungkin aku ini terlalu idealis. Dunia mereka dan duniaku berbeda. Bahri duduk di sampingnya, memandangi pasar yang sepi. Rizky, kau tahu kenapa dulu ayah berani mengambilmu? Seorang bayi, ditumpukan kardus? Itu adalah risiko terbesar dalam hidup ayah. Bisa saja aku tidak mampu membesarkanmu. Tapi, ayah percaya pada naluri. Ayah lihat ada harapan. Dia menoleh kepada Rizky. Sekarang, mereka tidak melihat harapan itu. Mereka hanya melihat ketakutan. Ketakutan pada hal baru.
Ketakutan pada kegagalan. Ketakutan ditipu. Tugasmu bukan menjual aplikasi. Tugasmu adalah menjual harapan. Dan harapan tidak bisa dijual dengan presentasi yang mewah. Harapan harus dibangun dengan kepercayaan. Tapi bagaimana membangun kepercayaan mereka? Yah, aku sudah coba demo, sudah jelaskan manfaatnya. Kau lupa satu hal, Nak, ujar Bahri. Kau lupa bertanya kebutuhan mereka. Kau datang dengan solusi yang kau pikir terbaik, tapi mungkin bukan solusi yang mereka butuhkan. Besok, coba cara berbeda. Jangan jual aplikasinya. Duduklah dengan mereka. Tanyakan kesulitan mereka yang paling menyusahkan. Dengarkan. Baru mungkin, aplikasimu bisa menawarkan solusi untuk satu masalah itu, bukan semua masalah sekaligus. Kata-kata ayahnya itu seperti petir di siang bolong. Rizky tersentak. Ia selama ini terjebak dalam idealismenya sendiri. Ia terlalu fokus pada produknya, bukan pada pelanggannya, para pedagang yang ia cintai itu. Kau benar, Yah, gumam Rizky, matanya kembali berbinar. Aku terlalu ingin mengubah segalanya dalam semalam. Aku lupa bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Esok harinya, Rizky mengubah strateginya. Ia tidak membawa laptop atau demo aplikasinya. Ia hanya duduk di kios Pak Joko, membantu membereskan sayuran yang mulai layu. Pak, dari semua urusan dagang, apa sih yang paling bikin pusing? Tanya Rizky sambil memilah-milah kangkung. Ya, hutang piutang. Lah, keluh Pak Joko tanpa pikir panjang. Tadi pagi saja, ada yang nawar bayar sebagian. Hutangnya lupa-lupa ingat. Aku sendiri nggak catat dengan jelas. Akhirnya ia hilang begitu saja. Dialog yang sama ia lakukan dengan Bu Siti, dengan Ibu Tini, bahkan dengan Pak Darmo yang sinis. Dan dari setiap percakapan itu, satu pola muncul. Masalah terbesar adalah pengelolaan keuangan yang berantakan, terutama hutang piutang. Rizky tersenyum. Ia akhirnya menemukan pintu masuknya. Ia tidak perlu menjual pasar kini dengan semua fitur canggihnya. Ia hanya perlu menjual satu fitur, pencatat hutang piutang yang tidak bisa hilang. Babak baru perjuangannya dimulai. Bukan lagi dengan semangat naif, tetapi dengan pendekatan yang rendah hati, mendengarkan, dan memahami. Perlahan-lahan, tapi pasti, tembok penolakan itu mulai retak. Setelah pencerahan dari Pak Bahri, Rizky mengubur dalam-dalam ego dan idealismenya. Keesokan harinya, ia tidak lagi berkeliling dengan laptop atau presentasi yang muluk. Sebaliknya, ia menjadi lebih banyak diam dan mendengar. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di kios-kios lain, bukan untuk menjual, tetapi untuk benar-benar memahami denyut nadi kesulitan mereka. Perlahan, ia menyadari bahwa setiap pedagang memiliki luka yang berbeda. Pak Joko dengan hutang piutangnya yang ruwet. Bu Siti dengan stok bumbu yang sering kadaluarsa karena lupa. Bahkan Pak Darmo yang keras kepala ternyata sering merugi karena salah hitung dalam transaksi besar. Suatu sore, saat hujan gerimis membuat pasar sepi, Rizky duduk di kios Bu Siti yang sempit. Bau ketumbar, kunyit, dan lengkuas memenuhi udara. Ia membantu Bu Siti memilah-milah kemasan plastik bumbu yang sudah mulai dekat dengan tanggal kedaluarsaan. Repot ya, Bu? Kalau tidak laku, ini semua jadi rugi, ujar Rizky, membuka percakapan. Sudah biasa, Nak. Resiko dagang, jawab Bu Siti dengan napas berat. Tapi yang paling sakit ya kalau seperti ini. Sudah beli mahal, malah busuk sendiri di sini. Saya ini kan jual kepercayaan. Kalau ada yang beli bumbu tidak fresh, ya sudah, hilang langganan. Rizky mengangguk. Apa tidak pernah dicatat? Bu, kapan belinya? Harusnya kapan habisnya? Catat? Waktunya untuk apa? Lihat saja fisiknya. Kalau sudah jelek, ya dibuang. Jawab Bu Siti sambil menghela napas. Tapi seringnya keburu lupa, sampai ada yang komplain. Inilah saatnya. Rizky mengambil napas dalam-dalam. Bu, boleh aku coba bantu? Aku punya cara sederhana untuk mengingatkan. Coba saja.
Kalau tidak berguna, ya tidak apa-apa. Gratis. Aku hanya ingin membantu. Bu Siti memandangnya, ragu. Cara apa lagi itu? Aplikasi yang waktu itu aku bilang, Bu. Tapi kita pakai fiturnya yang paling sederhana saja. Untuk catat stok dan kasih tahu kalau ada yang hampir expired. Gampang kok. Aku yang ajari pelan-pelan. Bu Siti masih ragu. Tapi saya kan tua, Rizky. Tidak bisa urusan HP begituan. Aku bantu, Bu. Setiap pagi dan sore aku kesini, bantu input dan cek. Sampai Bu Siti bisa sendiri. Rizky menawarkan dengan tulus. Diam sejenak. Bu Siti melihat wajah Rizky yang penuh harap dan ketulusan. Ia teringat anaknya yang tidak serumah dengannya. Akhirnya, dengan menghela napas, ia mengangguk. Baiklah, Nak. Demi melihat semangatmu. Tapi janji, jangan yang ribet-ribet. Hore. Tidak, Bu. Sederhana sekali. Rizky hampir bersorak girang. Keesokan harinya, Rizky memulai proyek percontohan di kios Bu Siti. Ia hanya mengaktifkan 2 fitur, input stok dan reminder kadaluarsa. Dengan sabar, ia mengajari Bu Siti cara memindai barcode sederhana, jika ada, atau input manual nama dan tanggal kadaluarsa bumbu. Prosesnya lambat. Butuh hampir seminggu bagi Bu Siti untuk bisa melakukan input tanpa bantuan Rizky. Tetapi sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Suatu pagi, aplikasi berbunyi mengingatkan bahwa sejumlah kemasan ketumbar bubuk akan kadaluarsa dalam 10 hari. Lihat, Bu. Ini yang harus didiskon atau cepat-cepat dijadikan bumbu paket, kata Rizky. Bu Siti, yang biasanya akan membuangnya, kali ini segera memisahkan stok tersebut dan menawarkannya dengan harga khusus. Dalam 2 hari, stok hampir kadaluarsa itu ludes. Bu Siti tidak hanya terhindar dari kerugian, tetapi masih mendapatkan untung kecil. Rizky, ini hebat, seru Bu Siti suatu sore, wajahnya berseri-seri. Biasanya ketumbar ini yang paling sering busuk. Sekarang tidak. Kabar kecil ini menyebar dengan cepat di pasar. Para pedagang lain yang awalnya sinis, mulai penasaran. Hei, Siti, beneran nih, HP-nya bisa kasih tahu dagangan mau busuk? Tanya Pak Joko, yang sering merugi karena sayuran layu. Iya, Jo. Awalnya saya juga tidak percaya. Tapi lihat. Bu Siti menunjukkan smartphone-nya yang sederhana. Sekarang saya tidur lebih nyenyak. Tidak khawatir ada yang kadaluarsa dan tidak tahu. Pak Joko mendatangi Rizky keesokan harinya. Dik, kalau untuk sayuran yang cepat layu, bisa tidak aplikasimu itu? Bisa, Pak. Jawab Rizky antusias. Kita bisa setel reminder untuk sayuran yang harus cepat dijual dalam 2-3 hari. Bahkan, nanti bisa terkoneksi dengan fitur promo, jadi kalau ada yang mau layu, bisa otomatis kasih tahu pelanggan setia lewat notifikasi bahwa ada diskon sayuran segar. Matanya Pak Joko berbinar. Wah, kalau begitu, saya mau coba, Dik. Satu persatu, tembok penolakan itu runtuh. Dimulai dari masalah-masalah kecil dan spesifik yang benar-benar mereka alami. Rizky tidak memaksa. Ia membiarkan kesuksesan kecil Bu Siti dan Pak Joko yang menjadi bukti nyata. Bahkan Pak Darmo yang keras kepala mulai melunak. Ia memperhatikan bagaimana Pak Joko sekarang lebih jarang membuang sayuran busuk dan lebih lancar mengatur hutang piutangnya dengan fitur sederhana yang Rizky buat khusus untuknya. Dik Rizky, gerutu Pak Darmo suatu hari, mencoba untuk tidak terlihat terlalu antusias. Kalau untuk daging, bisa tidak lacak dari supplier mana yang paling fresh? Kadang saya dapat yang kualitasnya jelek, tapi lupa dari supplier mana. Tentu bisa, Pak Darmo, jawab Rizky, menahan senyum kemenangan. Nanti kita bisa kasih rating untuk setiap kiriman supplier. Jadi bisa tahu mana yang konsisten bagus. Pak Darmo mengangguk-angguk, mencerna. Bagus juga. Oklah, nanti saya coba. Tapi jangan yang ribet, ya. Rizky tersenyum lega. Ia akhirnya mengerti. Inovasi bukan tentang mengguncang dunia dengan teknologi tercanggih. Terkadang, inovasi hanyalah tentang mendengarkan dengan saksama, memahami dengan hati,
dan menawarkan solusi sederhana untuk masalah sehari-hari yang paling menyakitkan. Pasar Kebonjati perlahan tapi pasti mulai membuka diri, bukan untuk aplikasi Pasar Kini, tetapi untuk Rizky, anak mereka, yang dengan sabar dan rendah hati membawa secercah harapan ke dalam kehidupan mereka yang keras. Kesuksesan kecil ini adalah kemenangan terbesar baginya. Perubahan di Pasar Kebonjati mungkin terasa perlahan bagi para pedagangnya, tetapi bagi orang luar, transformasi itu mulai terlihat seperti sebuah fenomena. Suasana pasar yang dulu hanya riuh dengan tawar-menawar dan keluhan, kini diselingi dengan obrolan tentang input stok, reminder kadaluarsa, dan notifikasi diskon. Beberapa pedagang bahkan sudah mulai dengan bangga menunjukkan aplikasi Pasar Kini di smartphone mereka yang sederhana kepada pelanggan setia. Kabar tentang anak ajaib, lulusan Jakarta yang mengubah pasar tradisional dengan aplikasi buatannya sendiri mulai menyebar dari mulut ke mulut, melampaui batas-batas Pasar Kebonjati. Suatu Senin pagi yang cerah, seorang wanita muda dengan kameranya tergantung di leher dan buku catatan di tangan menyusuri lorong-lorong pasar. Dia adalah Sari, seorang jurnalis dari koran nasional terkemuka yang sedang meliput cerita tentang ketahanan usaha mikro di tengah gempuran retail modern. Awalnya, liputannya berfokus pada kekuatan komunitas dan keunikan produk lokal. Namun, matanya yang terlatih segera menangkap sesuatu yang berbeda. Dia melihat Bu Siti dengan lancar memindai barcode sekantong kemiri sebelum menyerahkannya pada pembeli, lalu mengetik sesuatu di layar smartphone-nya. Dia mendengar Pak Joko berkata pada seorang pembeli, "Maaf, Bu, call-nya hari ini harus habis. Aplikasi saya kasih tahu diskon 30% untuk yang beli di atas 2 kilo. Mau?" Bahkan, dia melihat Pak Darmo, si pedagang daging yang sangar, sedang berkonsultasi dengan seorang pemuda tampan tentang grafik kualitas supplier daging di layar laptop. Pemuda itu adalah Rizky. Dengan sabar dan rendah hati, ia berkeliling, membantu, dan memecahkan masalah. Sari tertarik. Ini bukan sekadar pasar tradisional. Ini adalah sebuah laboratorium inovasi digital akar rumput. Dia mendekati Bu Siti. "Maaf, Bu. Saya Sari dari Koran Nasional. Bisa saya wawancara sebentar? Saya lihat Ibu menggunakan smartphone untuk dagangan. Bisa ceritakan?" Bu Siti langsung bersemangat. "Wah, mau tulis tentang aplikasi Pasar Kini, ya? Hebat sekali ini. Dulu saya sering rugi karena bumbu kadaluarsa. Sekarang, tidak lagi. Lihat." Ia menunjukkan notifikasi reminder di smartphone-nya. "Ini semua berkat Rizky, anak kita yang pintar itu." Sari kemudian mewawancarai Pak Joko, yang dengan bangga menunjukkan fitur hutang piutangnya. "Sekarang kalau ada yang nawar bayar hutangnya kurang, saya bisa buka aplikasi, lihat catatannya, dan bilang, 'Maaf, Bu, masih kurang 10.000. Tidak ada lagi yang bisa bohong." Akhirnya, Sari menemui Rizky, yang sedang membantu seorang pedagang ikan memasukkan data kiriman baru. "Mas Rizky, saya Sari, jurnalis. Bisa meluangkan waktu sebentar?" Rizky, yang fokus pada layar, menoleh. Wajahnya terkejut. "Wawancara? Untuk koran? Tapi, saya bukan siapa-siapa, Mbak. Ini cuma aplikasi sederhana." "Justru itu yang membuatnya menarik," balas Sari dengan semangat. "Bisa ceritakan latar belakang Anda? Dan ide di balik Pasar Kini?" Mereka duduk di sebuah warung kopi pinggir pasar. Rizky, dengan suara yang tenang dan sedikit gugup, bercerita. Dia bercerita tentang Pak Bahri, tentang dibesarkan di pasar, tentang laptop butut, tentang beasiswa ke Jakarta, dan tentang janjinya untuk kembali. Dia tidak menjual mimpi besar tentang disruptasi atau unicorn. Dia hanya bercerita tentang keinginan sederhana untuk mempermudah kehidupan orang-orang yang telah membesarkannya. "Saya tidak menciptakan ini untuk menjadi kaya, Mbak. Saya menciptakan ini karena saya melihat ayah dan teman-teman pedagang lain begadang setiap malam, menghitung kertas yang belepotan, dan masih sering merugi. Saya hanya ingin mereka bisa tidur sedikit lebih nyenyak," ujar Rizky, matanya jujur. Sari terpukau. Ini adalah cerita manusia yang sempurna. Bukan tentang teknologi canggih, tetapi tentang empati, balas budi, dan pemberdayaan komunitas. Beberapa hari kemudian, artikel itu terbit.
Tidak hanya sekadar berita kecil, tetapi menjadi feature story utama di halaman bisnis koran nasional. Judulnya besar-besar, dari kardus pasar ke kode digital, anak parga yang memeluk kembali akarnya dan merevolusi nasib ratusan pedagang tradisional. Di bawah judul itu terpampang foto Rizky yang sedang tersenyum, berdiri di antara Pak Bahri, Bu Siti, dan Pak Joko di depan kios kelontong mereka. Wajah-wajah mereka penuh kebanggaan dan harapan. Artikel itu tidak hanya mendeskripsikan aplikasinya, tetapi lebih pada perjalanan emosional Rizky. Itu menyoroti latar belakangnya yang unik, perjuangannya meyakinkan pedagang yang skeptis, dan dampak nyata pasar kini pada pendapatan dan kesejahteraan mental para pedagang. Efeknya langsung terasa. Pagi itu, pasar Kebonjati tidak seperti biasanya. "Rizky, kamu masuk koran nasional," teriak Pak Joko, mengacungkan koran itu begitu Rizky tiba. Para pedagang berkerumun, berebut melihat foto mereka. Mereka, yang biasanya tidak diperhatikan, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Rasa bangga yang luar biasa menyelimuti pasar. Telepon Rizky mulai berdering tidak henti-hentinya. Ada yang dari teman-teman kuliahnya di Jakarta yang kagum, ada yang dari Ngo yang menawarkan kerjasama, dan bahkan ada yang dari investor kecil yang tertarik. Tapi yang paling penting, artikel itu dibaca oleh seseorang yang tidak pernah terbayangkan oleh Rizky. Seorang wanita parubaya yang elegan, duduk di balik meja kerjanya yang besar di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit di Jakarta. Matanya terpaku pada foto Rizky di koran, pada senyumnya, pada matanya yang familiar. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya gemetar memegang clipping koran itu. Sebuah memori puluhan tahun lalu yang telah lama ia pendam tiba-tiba menghantamnya dengan kekuatan penuh. Dia adalah Diana Wiratma, seorang konglomerat ternama. Dan bagi dia, artikel ini bukan sekadar cerita inspiratif. Ini adalah sebuah petunjuk. Sebuah petunjuk yang mungkin, setelah puluhan tahun pencarian, membawanya pada jawaban yang selama ini ia cari. Kantor Diana Wiratma di lantai 40 gedung pusat bisnisnya lebih dari sekadar ruang kerja. Ia adalah sebuah benteng kaca dan baja yang memantulkan kekuasaan, ketenangan, dan kontrol yang sempurna. Tapi pagi itu, benteng itu retak. Koran nasional yang terbuka di mejanya terasa seperti granat yang telah meledak, menyisakan kehancuran diam-diam di dalam dirinya. Tangannya yang biasanya stabil, dengan kuku yang selalu manicure sempurna, gemetar tak terkendali saat jarinya menelusuri foto di halaman depan. Foto itu menunjukkan seorang pemuda tersenyum, dikelilingi oleh pedagang pasar yang berseri-seri. Tapi Diana tidak melihat pasar. Ia tidak melihat cerita inspiratif. Matanya tertuju hanya pada satu hal, wajah pemuda itu. Pada senyumnya yang spesifik, pada bentuk matanya, pada garis rahangnya yang mengingatkannya pada seseorang dari masa lalunya yang sangat jauh. Pada dirinya sendiri, 30 tahun yang lalu. Jantungnya berdebar kencang, tidak teratur, seperti drum yang dipukul dalam kepanikan. Napasnya tersengal. Dunia yang selama ini ia kendalikan dengan ketat tiba-tiba berputar di luar kendali. Tidak mungkin. Bisiknya pada ruangan yang sunyi, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Ini mustahil. Tapi semakin ia memandang, semakin yakin ia. Kenangan yang telah lama ia kunci rapat-rapat di bilik paling dalam hatinya menerobos keluar dengan kekuatan yang menghancurkan. Bayi itu menangis lemah, dibungkus kain biru usang. Udara dingin malam pasar. Rasa takut yang menggigilkan. Air matanya sendiri yang panas membasahi pipi. Sebuah keputusan yang menyiksa, dibuat dalam keputusasaan. Sebuah catatan tergesa-gesa. Maafkan ibu. Rawatlah dia. Satu pelukan terakhir, erat, sebelum meletakkannya di balik tumpukan kardus yang aman. Lari menjauh, dengan hati yang hancur dan keyakinan bahwa itu untuk kebaikan anaknya. Diana menyipitkan matanya, berusaha membaca artikel itu melalui genangan air mata yang mengaburkan pandangannya. Kalimat-kalimatnya melompat-lompat. Ditemukan sebagai bayi oleh seorang pedagang kelontong, Pak Bahri. Dibesarkan di pasar Kebonjati dengan penuh kasih sayang. Bernama Rizky, yang berarti rezeki. Setiap kata seperti pukulan palu godam ke dadanya. Nama yang ia pilih sendiri, dalam doa-doa diamnya, berharap anaknya akan menemukan rezeki dan kebahagiaan di dunia.
Dia membalikan halaman dengan gerakan kasar, matanya mencari informasi lebih lanjut. Lalu, dia melihatnya. Sebuah kutipan dari Rizky tentang motivasinya. Saya hanya ingin membalas semua kebaikan yang telah diberikan ayah dan pasar ini kepada saya. Ayah, bukan ayah angkat. Rasa sakit yang luar biasa menyayat hatinya. Anaknya, anak kandungnya, memanggil orang lain sebagai ayah. Dan di balik rasa sakit itu, muncul sebuah rasa syukur yang membingungkan. Rasa syukur bahwa anaknya ditemukan oleh seseorang yang baik, yang mencintainya, yang membesarkannya dengan nilai-nilai yang membuatnya menjadi pemuda yang rendah hati dan berbakti. Tiba-tiba, interkom di mejanya berbunyi, suara asistennya yang tenang. Bu Diana, meeting dengan tim legal mengenai akuisisi PT Sanjaya dalam 10 menit. Diana menyentuh tombol interkom, berusaha keras membuat suaranya terdormal. Batalkan semua meeting saya hari ini, Andrea. Saya tidak enak badan. Baik, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Tidak. Saya tidak ingin diganggu. Dia melepaskan tombol dan bersandar kembali di kursi kulitnya yang mahal, merasa sangat hampa dan sangat kecil. Selama ini, kekayaannya, kerajaannya, semua yang telah ia bangun, terasa tidak ada artinya dibandingkan dengan penemuan ini. Dia berdiri dan berjalan ke jendela kaca raksasa, memandang kota Jakarta di bawahnya. Sebuah kota yang ia kuasai. Tapi hari ini, ia merasa seperti seorang penyintas yang baru saja menemukan peta harta karun, yang telah lama hilang, tetapi tidak tahu bagaimana cara mencapainya tanpa menghancurkan segalanya. Apa yang harus dilakukannya? Meneleponnya? Tiba-tiba muncul dan berkata, "Aku ibumu?" Itu akan gila. Rizky pasti akan menganggapnya sebagai orang gila atau, lebih buruk lagi, seorang pembohong yang mencoba memanfaatkan kesuksesannya yang baru mulai. Tapi dia tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Dorongan untuk melihatnya, untuk mendengar suaranya, untuk memastikan bahwa ini benar-benar anaknya, adalah sebuah kebutuhan fisik yang menyiksa. Matanya kembali jatuh pada koran. Fokusnya tertuju pada satu paragraf. Rizky dan pasar kininya sedang mencari mitra investasi untuk mengembangkan aplikasi ini ke skala yang lebih besar. Investasi. Kata itu seperti lentera di kegelapan. Itu adalah jalannya. Sebuah alasan yang masuk akal, profesional, untuk mendekatinya. Bukan sebagai seorang ibu yang mencari anaknya, tetapi sebagai seorang investor yang tertarik pada potensi bisnisnya. Itu akan memberinya waktu. Waktu untuk mengenalnya, untuk membangun kepercayaan, untuk memastikan kebenarannya tanpa mengejutkannya. Dengan tangan yang masih gemetar tetapi dipenuhi oleh tekad baru, Diana kembali ke mejanya. Dia mengambil tabletnya dan membuka browser. Dia mengetik dua kata di bilah pencarian, pasar kini dan Rizky. Dia menghabiskan sisa hari itu, membatalkan semua janji, menyelami setiap artikel, setiap mention media sosial, setiap potongan informasi yang bisa ia temukan tentang anaknya, dan karya besarnya. Setiap detail yang ia pelajari, latar belakangnya yang sederhana, perjuangannya, dedikasinya pada pasar, membuat hatinya semakin penuh dengan campuran rasa bangga, kagum, dan penyesalan yang dalam. Akhirnya, larut malam, ketika kota di bawahnya sudah dipenuhi oleh gemerlap lampu, Diana mengambil teleponnya. Dia menyusun email dengan hati-hati, setiap kata ditimbang dengan cermat. Kepada info.pasarkini@gmail.com. Dari diana.wiratma@wiratmagroup.com. Subjek potensi kerjasama investasi, Wiratma Group. Kepada YTH. Bapak Rizky. Dengan hormat. Saya adalah Diana Wiratma, CEO Wiratma Group. Saya telah membaca dengan sangat tertarik artikel mengenai Anda dan inisiatif Pasar Kini di Koran Nasional. Visi Anda untuk memberdayakan pedagang tradisional melalui teknologi adalah sesuatu yang sangat selaras dengan nilai-nilai tanggung jawab sosial perusahaan kami. Wiratma Group memiliki perhatian besar terhadap pengembangan UMKM dan ekonomi digital Indonesia. Kami sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang Pasar Kini dan berpotensi untuk mendukung pengembangannya dalam skala yang lebih luas. Apakah Anda bersedia untuk melakukan pertemuan presentasi singkat di kantor kami di Jakarta? Kami akan mengatur semua akomodasi dan transportasi Anda jika diperlukan. Saya sangat menantikan kabar dari Anda. Salam hormat.
Diana Wiratma, CEO, Wiratma Group. Dia membaca ulang email itu berkali-kali, memastikan nada profesionalnya sempurna, tidak ada jejak emosi pribadi yang tersisa. Lalu, dengan jari yang hampir tidak stabil, dia menekan send. Begitu email itu terkirim, sebuah gelombang kecemasan dan harapan yang luar biasa menyergapnya. Dia meletakkan teleponnya, berdiri, dan kembali ke jendela. Malam ini, gemerlap lampu Jakarta terlihat berbeda. Mereka tidak lagi menjadi simbol pencapaiannya, tetapi menjadi penuntun jalan, sebuah harapan bahwa di suatu tempat di luar sana, di balik semua cahaya itu, ada seorang anak laki-laki yang tidak ia kenal tetapi telah ia cintai sepanjang hidupnya. Dan mungkin, hanya mungkin, dia baru saja mengambil langkah pertama untuk menemukannya. Kantor pusat Wiratma Group menjulang seperti istana kaca dan baja di jantung Jakarta, sebuah monumen bagi kekuatan finansial dan pengaruh yang hampir tak terbatas. Bagi Rizky, yang berdiri di lobinya yang luas dan sunyi, lantai marmernya yang mengilap seolah-olah mencerminkan semua keraguannya. Ia merasa seperti seorang nelayan yang tiba-tiba diundang ke kapal pesiar mewah, terpesona, tetapi juga sangat tidak pada tempatnya. Pakaiannya, jas terbaik yang bisa ia beli dengan uang tabungannya dan uang dari para pedagang, terasa kasar dan murahan dibandingkan dengan kesempurnaan bisnis yang bergerak di sekelilingnya. Setiap langkahnya bergema, terdengar keras di telinganya. Andrea, asisten Diana, menyambutnya dengan senyum profesional yang sempurna. "Bapak Rizky, silakan ikuti saya. Ibu Diana sudah menunggu." Perjalanan dengan lift yang sunyi ke lantai paling atas terasa seperti naik ke puncak gunung Olympus. Rizky mengatur napas, berusaha mengingat poin-poin presentasinya, berusaha menekan demam panggung yang mulai menggerogotinya. Pintu kantor Diana terbuka, dan Rizky disambut oleh pemandangan yang membuatnya terkesima. Seluruh dinding adalah jendela kaca, memamerkan pemandangan Jakarta yang megah di bawahnya. Di tengah ruangan yang luas dan elegan itu, duduklah Diana Wiratma. Dia lebih anggun dan berwibawa daripada yang dibayangkan Rizky dari fotonya. Dia berdiri untuk menyambutnya, dan jabat tangannya kuat namun singkat. "Selamat siang, Bapak Rizky. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke Jakarta," ucap Diana, suaranya halus namun penuh otoritas. "Silakan duduk." "Selamat siang, Ibu Diana. Terima kasih atas undangannya. Ini kehormatan bagi saya," jawab Rizky, berusaha membuat suaranya terdengar percaya diri. Mereka duduk di area sofa yang nyaman. Diana mengamatinya dengan saksama, dan Rizky merasa seperti spesimen langka yang sedang diteliti. Ada intensitas dalam pandangannya yang membuatnya sedikit tidak nyaman. "Artikel tentang Anda dan pasar kini sangat inspiratif," mulai Diana, menyilangkan kakinya. "Bisakah Anda menceritakan lebih banyak tentang latar belakang Anda? Tentang bagaimana Anda memulai semuanya?" Pertanyaannya halus, tetapi ada keingintahuan yang mendalam di baliknya yang terasa lebih personal daripada profesional. Rizky, yang telah mempersiapkan presentasi tentang matriks dan growth potensial, sedikit terkejut. Tapi ia pun mulai bercerita. Dia bercerita tentang Pak Bahri, tentang dibesarkan di pasar, tentang laptop butut, dan tentang janjinya untuk kembali. Seperti dengan sang jurnalis, dia berbicara dengan jujur dan penuh passion. Diana mendengarkan, tidak menyela. Tangannya terkadang mengepal erat di pangkuannya, dan dia sesekali mengalihkan pandangan, seolah-olah menahan emosi yang kuat. Ketika Rizky sampai pada bagian di mana ia ditemukan sebagai bayi, napas Diana tersedak hampir tidak terdengar. "Dan, Anda tidak pernah tahu siapa orang tua kandung Anda?" tanya Diana, suaranya sedikit bergetar, yang membuat Andrea, yang berdiri di dekat pintu, mengangkat alis karena itu tidak seperti bosnya. Rizky menggeleng, tersenyum kecil. "Tidak, Bu. Tapi tidak apa-apa. Saya percaya mereka punya alasan mereka sendiri. Dan saya sudah memiliki seorang ayah yang luar biasa di Pak Bahri. Dialah dunia saya." Kalimat itu seperti pisau yang menghunjam ke jantung Diana. Rasa bersalah yang telah dipendamnya selama puluhan tahun menyembur dengan kekuatan yang nyaris tak tertahankan. Dia mengangkat gelas air di depannya. Tangannya gemetar begitu jelas hingga airnya nyaris tumpah. "Bu, Anda baik-baik saja?" tanya Rizky dengan khawatir, memperhatikan keadaannya. Ya, hanya sedikit haus," jawab Diana cepat,
berusaha menguasai diri. Lanjutkan. Tentang aplikasinya. Upayanya untuk kembali ke topik bisnis terdengar dipaksakan. Rizky, meski bingung, melanjutkan. Dia berbicara tentang fitur-fitur pasar kini, tentang dampaknya pada pedagang, tentang visinya untuk memberdayakan pasar tradisional di seluruh Indonesia. Presentasinya jelas, meyakinkan, dan penuh dengan data yang ia kuasai dengan baik. Tapi Diana hampir tidak mendengarkan. Matanya terus-menerus kembali pada Rizky, mempelajari setiap detail wajahnya, mencari dan menemukan lebih banyak kemiripan dengan dirinya, dengan keluarganya. Sorot matanya, cara tertentu dia mengangkat alisnya ketika bersemangat. Semuanya adalah pengingat yang menyiksa sekaligus menghibur. Presentasi pun berakhir. Rizky menutup laptopnya, menunggu tanggapan profesional. Diam yang menegangkan menyelimuti ruangan. Diana hanya memandangnya. Wajahnya adalah topeng yang berusaha keras menyembunyikan badai di dalamnya. Aplikasi Anda sangat brilian, ujarnya akhirnya, tapi suaranya hampa, seperti otomatis. Dan dampak sosialnya sangat mulia. Kemudian, tiba-tiba, dia berdiri dan berjalan ke jendela, membelakangi Rizky. Pundaknya naik turun seperti orang yang sedang berusaha keras menahan tangis. Anda harus memaafkan saya, Bapak Rizky, katanya. Suaranya bergetar dan pecah, kehilangan semua kesan profesionalismenya. Tapi, saya harus bertanya, tentang kain biru itu. Rizky membeku. Darahnya seakan membeku di pembuluh darahnya. Apa yang Anda katakan? Dia berbalik. Air mata sekarang mengalir bebas di pipinya, merusak riasannya yang sempurna. Topeng itu akhirnya runtuh, menunjukkan wajah seorang wanita yang hancur oleh penyesalan dan kerinduan yang tak tertahankan. Kain biru usang, desisnya, suaranya hampir tidak terdengar tapi memenuhi ruangan yang sunyi itu. Dan secarik kertas, maafkan ibu, rawatlah dia. Rizky berdiri, wajahnya pucat, matanya membelalak dalam ketidakpercayaan yang total. Dunia berputar di sekelilingnya. Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda? Karena sayalah yang menulisnya, Rizky, tangisnya, suaranya pecah oleh isakan yang dalam. Sayalah yang meninggalkanmu di pasar pada malam yang dingin itu. Sayalah ibumu. Dia mengambil langkah goyah mendekatinya, tangan terulur, tapi Rizky mundur seperti tersetrum, menabrak sofa di belakangnya. Tidak. Itu adalah erangan, bukan kata. Tidak. Itu tidak mungkin. Pikirannya berputar-putar, menolak, berusaha mencari penjelasan lain. Ini adalah skenario terburuk yang tidak pernah terbayangkan dalam presentasinya. Semuanya benar. Diana terus berbicara, air matanya tidak berhenti. Saya masih sangat muda. Keluarga saya, mereka tidak akan menerima. Saya tidak punya pilihan. Saya pikir itu yang terbaik untukmu. Dia menatapnya, matanya memohon, mencari pengampunan yang tidak ia harapkan. Saya telah mencarimu sejak saya bisa, Rizky, selama bertahun-tahun. Dan ketika saya membaca artikel itu, wajahmu. Tapi Rizky tidak mendengarkan. Dia menggelengkan kepalanya, rasa sakit, kemarahan, kebingungan, dan pengkhianatan yang tiba-tiba menguasainya. Investor yang dia kira akan mengubah takdir pasar kini ternyata adalah orang yang telah membuangnya, mengubah takdirnya sejak awal. Ini leluconnya? Ujarnya, suaranya meninggi, hampir histeris. Anda pikir Anda bisa datang dan mengatakan ini? Setelah sekian lama? Apa Anda pikir ini semacam drama televisi? Dia mengambil napas dalam-dalam, matanya juga mulai berkaca-kaca, tetapi oleh kemarahan. Anda membuang saya. Dan sekarang, ketika saya akhirnya berhasil, Anda muncul dengan kekayaan dan kekuasaan Anda dan berpikir Anda bisa mengklaim saya? Atau ini hanya cara lain untuk mengontrol, untuk membeli saya seperti Anda membeli perusahaan lain? Tidak, Rizky, tolong. Jangan panggil saya itu, bentaknya, suaranya menggema di ruangan yang luas. Anda tidak berhak. Anda bukan ibu saya. Ibu saya adalah orang yang telah berjuang untuk membesarkan saya.
yang menjual barang kelontongnya untuk membelikan saya laptop, yang tidur di lantai pasar hanya untuk memastikan saya bisa sekolah. Bukan Anda. Setiap kata seperti cambukan bagi Diana. Dia terhuyung-huyung, wajahnya pucat lesi. Rizky mengambil tasnya, tangannya gemetar tak terkendali. Saya tidak ingin uang Anda. Saya tidak ingin investasi Anda. Dan saya pasti tidak ingin Anda dalam hidup saya. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Langkahnya goyah tetapi dipenuhi oleh amarah yang menyakitkan. Rizky, tunggu. Tolong, teriak Diana. Tapi Rizky sudah membuka pintu dan melesat keluar, meninggalkan wanita yang adalah ibu kandungnya itu hancur, terseduh-seduh di tengah istana megahnya, yang tiba-tiba terasa lebih hampa dan lebih dingin daripada malam ketika dia pertama kali kehilangannya. Pertemuan yang seharusnya tentang investasi dan masa depan, telah berubah menjadi konfrontasi yang menghancurkan antara masa lalu dan masa kini, antara seorang ibu yang menyesal dan seorang anak yang terluka. Perjalanan pulang dari Jakarta ke Pasar Kebonjati bagi Rizky bukanlah perpindahan geografi semata, melainkan sebuah pelarian emosional. Setiap kilometer yang ditempuh bus membawanya semakin jauh dari menara kaca yang megah dan wanita yang mengaku sebagai ibunya, tetapi tidak bisa membawanya pergi dari badai yang mengamuk di dalam dirinya. Dia duduk di dekat jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat pemandangan yang berlalu. Wajah Diana yang basah oleh air mata dan suaranya yang bergetar terus-menerus menghantui pikirannya. Sayalah yang menulisnya, Rizky. Sayalah ibumu. Setiap pengulangan kata-kata itu di kepalanya terasa seperti pukulan baru. Rasa sakit itu mentah, membingungkan, dan dipenuhi dengan kemarahan yang menyala-nyala. Dia merasa dikhianati, tidak hanya oleh seorang wanita asing, tetapi oleh takdirnya sendiri. Kesuksesan kecilnya, artikel koran yang ia banggakan, ternyata adalah umpan yang memancing monster dari masa lalunya untuk muncul. Begitu bus sampai di terminal, Rizky berjalan seperti orang yang kesurupan menuju Pasar Kebonjati. Ia tidak langsung pulang ke rumah, tetapi menyusuri lorong-lorong pasar yang sudah sepi. Aroma familiar bawang merah, ikan asin, dan rempah-rempah yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti menusuk hidungnya. Teriakan-teriakan para pedagang yang sedang membereskan barang terdengar seperti cacian di telinganya. Dik, Rizky, pulang dari Jakarta ya? Bagaimana presentasinya? Sapa Bu Siti dengan riang dari balik kiosnya. Rizky bahkan tidak menoleh. Ia berjalan terus, matanya kosong, menatap lurus ke depan. Bu Siti dan Pak Joko yang melihatnya saling memandang, cemas. Rizky. Hei, nak, panggil Pak Joko, tetapi Rizky sudah menghilang di ujung lorong. Akhirnya, ia sampai di kios kelontong. Pak Bahri sedang membereskan kaleng-kaleng susu. Wajahnya berseri karena tidak sabar mendengar kabar dari putranya. Nak, kau sudah pulang. Bagaimana? Bagaimana meeting dengan konglomerat itu? Tanya Bahri, mendekat dengan senyum lebar. Namun, senyum itu langsung pudar ketika ia melihat wajah Rizky. Nak, ada apa? Apakah tidak berhasil? Tidak apa, yang penting. Tidak berhasil? Sela Rizky, suaranya datar dan dingin, seperti bukan suaranya sendiri. Oh, itu berhasil. Yah, sangat berhasil. Dia melemparkan tasnya ke bangku kayu dengan gerakan kasar. Bahri mengerutkan kening, khawatir. Apa maksudmu? Kau terlihat sangat marah. Marah. Rizky terkekek, tapi tidak ada humor dalam suaranya. Marah tidak cukup untuk menggambarkannya. Yah. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian amarah yang telah dipendamnya. Selama perjalanan panjang itu meledak. Investor itu, wanita itu, Diana Wiratma. Dia mengaku sebagai ibu kandung saya. Sekarang Pak Bahri yang membeku. Wajahnya memucat. Tangannya yang memegang kaleng susu bergetar hingga akhirnya jatuh dan menggelinding di lantai. Apa yang kau katakan? Ia tahu. Yah? Teriak Rizky, suaranya meninggi, penuh dengan rasa frustrasi dan sakit yang tak tertahankan. Dia tahu tentang kain biru. Dia tahu tentang catatan itu. Dia mengutipnya kata demi kata. Maafkan ibu. Rawatlah dia.
Dia berjalan mondar-mandir di depan kios seperti singa yang terkurung. Dan setelah semua ini, setelah membuang saya, setelah membiarkan Anda berjuang sendirian, setelah membiarkan kita hidup pas-pasan, sekarang, ketika saya mulai sukses, ketika nama saya masuk koran, dia muncul dengan segala kekayaan dan kekuasaannya dan berpikir dia bisa datang dan berkata, "Maaf," dan semuanya akan baik-baik saja, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Air mata kemarahan sekarang mengalir di pipinya. Dia pikir dia bisa membeli saya, membeli masa lalu. Dia menawarkan investasi. Yah, seolah-olah uangnya bisa menebus segalanya. Aku membencinya. Aku membenci semua itu. Pak Bahri masih terdiam, terpaku di tempatnya, dipenuhi oleh gelombang emosi yang sama kompleksnya. Rasa syok, kecemasan, dan rasa pelindung yang dalam terhadap anaknya berperang di dalam dirinya. Rizky berhenti dan menatap langsung ayahnya. Saya tolak. Yah, saya tolak mentah-mentah. Saya katakan padanya bahwa saya tidak ingin uangnya, tidak ingin investasinya, dan pasti tidak ingin dia dalam hidup saya. Dia bukan ibu saya. Ibu saya adalah orang yang telah ada untuk saya setiap hari, yang berkorban untuk saya. Bukan dia. Dia menarik napas tersengal-sengal, tubuhnya gemetar karena adrenalin. Dia tidak berhak. Dia tidak berhak muncul sekarang setelah semua kerja keras kita. Pak Bahri akhirnya menemukan suaranya, meski lemah. Rizky, nak, duduklah. Tenang? Bagaimana saya bisa tenang? Yah? Raung Rizky. Dunia ini tiba-tiba terbalik. Orang yang membuang saya tiba-tiba ingin menjadi bagian dari hidup saya. Itu menjijikan. Bahri mendekatinya perlahan, seperti mendekati hewan yang terluka. Aku tahu kau terluka. Aku tahu kau marah. Itu wajar. Tapi, tidak ada tapi. Yah, potong Rizky dengan tajam. Tidak ada pembenaran untuk apa yang dia lakukan. Tidak ada. Dia membuang saya seperti sampah. Dan Anda yang mengambil saya. Anda yang membesarkan saya. Anda ayah saya. Telanya. Dia tidak lebih dari orang asing yang kebetulan melahirkan saya. Titik. Kepastian mutlak dalam suara Rizky memilukan hati Bahri. Dia melihat rasa sakit yang mendalam di mata anaknya, sebuah luka lama yang tiba-tiba dibuka kembali dan diisi dengan garam. Dengar, nak, kata Bahri dengan suara lembut, mencoba menenangkan. Aku tidak mencoba membelanya. Apa yang dia lakukan salah. Tapi kemarahan seperti ini, itu akan memakanmu dari dalam. Itu tidak sehat. Saya tidak peduli, bantah Rizky, menolak untuk didamaikan. Saya lebih memilih kemarahan ini daripada harus memaafkannya. Memaafkannya berarti menganggap apa yang dilakukannya boleh-boleh saja, dan itu tidak boleh. Dia memungut tasnya lagi. Saya tidak ingin membicarakan ini lagi. Yah, sudah selesai. Dia sudah saya usir dari hidup saya. Pasar kini akan terus berjalan tanpa dia. Kita tidak membutuhkan uang atau belas kasihan orang seperti itu. Tanpa menunggu jawaban, Rizky berbalik dan berjalan cepat menuju rumah, meninggalkan Pak Bahri sendirian di kios yang semakin gelap. Bahri melihatnya pergi, hati berat. Dia memahami kemarahan Rizky, bahkan membaginya. Tapi di balik semua itu, sebagai seorang yang telah melalui banyak liku-liku kehidupan, dia juga melihat sesuatu yang lain. Rasa sakit dan penyesalan yang tulus di mata Diana Wiratma. Rasa sakit seorang ibu yang telah kehilangan anaknya dan sekarang berusaha untuk menemukannya kembali. Dia berjalan ke tempat kaleng susu yang jatuh tadi, memungutnya perlahan. Oh, nak, bisiknya pada udara yang sepi. Ayah hanya tidak ingin kau terbebani oleh kebencian ini. Itu beban yang terlalu berat untuk dibawa sendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, rumah kayu mereka diselimuti oleh kesunyian yang tegang, bukan oleh kedamaian. Rizky mengurung diri di kamarnya, dipenuhi oleh amarah dan penolakan. Sementara Pak Bahri duduk sendirian di ruang tamu,
Memikirkan seorang wanita yang sangat berkuasa yang mungkin, seperti dirinya, hanya mencoba untuk menemukan sedikit penebusan di dunia yang keras ini. Pertemuan di Jakarta telah berakhir, tetapi perang di dalam hati Rizky baru saja dimulai. Malam itu terasa panjang dan berat di dalam rumah kayu kecil keluarga Bahri. Udara yang biasanya dipenuhi kehangatan dan aroma masakan sederhana, kini terasa pengap oleh amarah yang tidak tersampaikan dan kesedihan yang menggantung. Rizky mengurung diri di kamarnya, menatap gelap langit-langit, tetapi yang ia lihat hanyalah wajah Diana Wiratma yang basah oleh air mata. Setiap kali ia menutup mata, ia mendengar suaranya yang bergetar, "Sayalah ibumu." Kemarahannya masih membara, panas dan tajam. Itu adalah tameng yang melindunginya dari rasa sakit yang lebih dalam, dari rasa kebingungan yang mengerikan tentang identitasnya. Siapa dirinya sebenarnya? Anak pasar? Atau anak seorang konglomerat? Perjuangan Pak Bahri? Atau pengorbanan Diana? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya seperti deru badai. Di ruang tamu, Pak Bahri duduk sendirian di kursi kayu lamanya. Secangkir teh yang ia buat untuk Rizky sudah dingin, tidak tersentuh. Tangannya yang kasar memegang erat lengannya sendiri. Wajahnya berkerut oleh kekhawatiran yang mendalam. Ia mendengar setiap gerakan dari kamar Rizky, setiap helaan napas berat. Ia mengenali suara kesedihan itu, suara seorang anak yang terluka, dan hatinya hancur karenanya. Hingga fajar mulai menyingsing, menyibak cahaya keabu-abuan melalui jendela, Bahri tidak bisa lagi berdiam diri. Dia mengambil nampan berisi teh hangat baru dan semangkuk bubur ayam sederhana, makanan yang selalu ia buat untuk Rizky ketika ia sedang sedih atau sakit semasa kecil. Dia mengetuk pintu kamar Rizky pelan. "Nak, boleh ayah masuk?" Tidak ada jawaban. Hanya suara helaan napas. Bahri memberanikan diri membuka pintu. Rizky masih terbaring di tempat tidurnya, membelakangi pintu, tetapi Bahri tahu ia tidak tidur. "Ayah bawa bubur. Kau belum makan semalam," kata Bahri, meletakkan nampan di meja kecil dekat tempat tidur. Rizky tidak bergerak. "Aku tidak lapar." Bahri duduk di ujung tempat tidur. Tempat yang sama ia duduki selama bertahun-tahun untuk menenangkan Rizky dari mimpi buruk atau ketakutan masa kecilnya. Sunyi yang tegang kembali menyelimuti mereka. Setelah beberapa saat, Bahri akhirnya berbicara, suaranya rendah dan berhati-hati. Kemarahan itu terasa seperti api. "Ya, nak, membakar segala sesuatu yang disentuhnya. Terasa kuat, terasa adil." Rizky diam, tetapi Bahri tahu ia mendengarkan. "Tapi ayah belajar satu hal dalam hidup yang panjang dan biasa-biasa saja di pasar ini," lanjut Bahri. "Api yang tidak dikendalikan, akhirnya akan membakar habis. Kayu bakarnya sendiri. Ia akan meninggalkan abu dan kehampaan." Rizky masih tidak menanggapi. Ayah tidak akan pernah menyuruhmu untuk melupakan, atau untuk menyetujui apa yang dilakukannya. Itu bukan hak ayah, ujar Bahri, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Tapi, nak, memaafkan bukan tentang mereka. Bukan tentang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan tidak apa-apa." Dia berhenti sejenak, memastikan pesannya sampai. Memaafkan adalah tentang melepaskan belenggu yang mengikatmu pada orang yang menyakitimu. Itu tentang mengambil kembali kendali atas hidupmu sendiri, agar kamu tidak terus disandera oleh kemarahan masa lalu. Rizky perlahan berbalik. Matanya merah dan bengkak. "Lepas? Bagaimana aku bisa melepaskan? Yah? Dia membuangku seperti sampah. Dia tidak peduli apakah aku hidup atau mati, dingin atau lapar. Dan sekarang dia muncul, dengan semua uang dan kekuatannya, dan berpikir bisa memperbaiki segalanya? Itu penghinaan. Bagiku, bagi perjuanganmu." Suaranya pecah oleh emosi. Dia tidak berhak mendapat pengampunan. "Tidak dariku." "Ayah tahu," jawab Bahri lembut. "Dia mungkin tidak berhak. Tapi apakah kau berhak membawa beban kemarahan dan kebencian ini seumur hidupmu? Apakah ayah berhak melihatmu tersiksa seperti ini?" Dia menatap Rizky penuh kasih. "Kau berkata dia tidak peduli apakah kau hidup atau mati. Tapi, nak,
Lihatlah dirimu sekarang. Kau hidup. Kau tumbuh menjadi pemuda yang baik, pintar, dan penuh kasih. Itu bukanlah kebetulan. Itu adalah karena seseorang, dalam keputusasaan dan ketakutannya, meletakkanmu di tempat yang dia pikir aman. Di tempat di mana dia harap ada orang baik yang akan menemukanmu. Air mata mulai mengalir lagi di pipi Rizky, tetapi kali ini bukan air mata kemarahan, melainkan air mata kelegaan dan kelelahan yang mendalam. Ayah tidak memintamu untuk menerimanya sebagai ibumu. Itu pilihanmu, dan ayah akan menghargai apapun keputusanmu, desis Bahri, meletakkan tangannya yang kasar di atas tangan Rizky. Tapi jangan tolak sebuah kemungkinan untuk memahami. Jangan tolak sebuah kesempatan untuk mendengar ceritanya. Bukan untuknya, tapi untuk dirimu sendiri. Agar kau bisa memiliki kedamaian. Rizky memandang ayahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak kembali dari Jakarta, tameng kemarahannya mulai retak. Ia melihat kecemasan dan cinta yang tulus di mata orang yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Aku tidak tahu caranya. Yah, bisiknya, suaranya penuh keraguan dan kelelahan. Aku takut. Takut jika aku memberinya celah, dia akan mengambil segalanya. Dia akan mengambilmu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kamu adalah ayahku. Satu-satunya yang pernah kupunya. Kalimat itu menyentuh relung hati Bahri yang paling dalam. Matanya juga berkaca-kaca. Oh, nak, tidak ada kekuatan di dunia ini, tidak ada konglomerat manapun, yang bisa mengambilmu dari ayah. Atau mengambil ayah darimu. Ikatan kita dibangun dari cinta dan pengorbanan, bukan dari darah. Itu lebih kuat dari apapun. Dia memeluk Rizky erat-erat, seperti waktu ia masih kecil. Ayah hanya ingin kau bebas. Nak, bebas dari masa lalu. Bebas untuk menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, tanpa beban kebencian. Kau tidak harus memaafkannya hari ini, atau besok. Tapi jangan tutup pintu itu selamanya hanya karena kau takut. Itu bukan dirimu. Dirimu adalah anak yang pemberani, yang penuh kasih. Rizky menangis dalam pelukan ayahnya, melepaskan semua amarah, kebingungan, dan ketakutannya. Itu adalah tangisan pembersihan. Setelah tangisannya mereda, ia menarik napas dalam-dalam. Jadi, apa yang harus kulakukan? Tidak perlu terburu-buru, jawab Bahri, mengusap punggung Rizky. Tapi mungkin, lain kali dia mencoba menghubungimu, jangan langsung membentak. Dengarkan. Kau tidak harus setuju. Tidak harus menerima. Tapi dengarkan. Untuk pengetahuanmu sendiri. Lalu, putuskan dengan pikiran jernih, bukan karena amarah yang buta. Rizky mengangguk pelan. Itu masih terasa mustahil, tetapi kata-kata ayahnya telah memberinya sedikit kejelahan dalam kekacauan itu. Dan ingat, tambah Bahri, tersenyum kecil. Apapun yang terjadi, ayah ada di sini. Selalu. Pasar ini ada di sini. Selalu. Rumahmu tidak akan kemana-mana. Rizky memeluk ayahnya lebih erat lagi. Ia menyadari bahwa dalam mencari jawaban tentang masa lalunya, ia hampir melupakan anugerah terbesarnya. Masa kininya, yang dibangun di atas cinta tanpa syarat dari seorang pria sederhana yang berani mengambil risiko terbesar dalam hidupnya hanya untuk memberinya rumah. Konflik batinnya belum selesai. Luka itu belum sembuh. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian menghadapinya. Dia memiliki tempat untuk berlabuh, sebuah kompas yang akan selalu menuntunnya pulang, terlepas dari badai apapun yang mencoba menerpanya. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Hari-hari berikutnya di pasar Kebon Jati terasa seperti berada dalam gelembung yang tegang. Rizky berusaha keras untuk fokus pada pengembangan pasar kini, memperbaiki bag, dan melatih lebih banyak pedagang. Namun, bayangan pertemuannya dengan Diana dan nasihat bijak Pak Bahri terus mengganggu pikirannya. Ia seperti berjalan di atas tali, berusaha menyeimbangkan antara kemarahan lamanya dan kemungkinan baru yang menakutkan. Ketika ponselnya berdering, menampilkan nomor yang tidak dikenal dari kode area Jakarta, jantungnya langsung berdebar kencang. Mungkinkah Diana? Namun, suara di seberang sana bukanlah suara wanita yang elegan dan penuh penyesalan itu. Selamat pagi. Apakah ini Bapak Rizky dari pasar kini? Suara itu lantang, percaya diri,
dan terdengar seperti salesman yang sudah terlalu banyak minum kopi. "Ya, betul. Dengan siapa saya berbicara?" jawab Rizky. "Hati-hati. Ini Anton Wijaya dari Ventura Capital Partners. Saya telah membaca artikel tentang Anda dan sangat terkesan. Kami adalah firma investasi yang fokus pada startup-startup disruptif seperti milik Anda. Bisakah kita mengatur pertemuan? Saya yakin kita bisa melakukan hal-hal besar bersama." Anton berbicara dengan cepat, penuh dengan jargon-jargon investasi yang membuat Rizky sedikit pusing. Tapi yang ia tangkap adalah, ini adalah investor serius, dan mereka datang kepadanya, bukan sebaliknya. Setelah penolakannya pada Diana, tawaran ini terasa seperti pengakuan, sebuah pembuktian bahwa pasar kini memang layak diperhitungkan tanpa perlu embel-embel drama masa lalu. Mereka mengatur pertemuan melalui video call. Anton muncul di layar dengan latar belakang kantor yang modern, mengenakan kemeja putih yang terlalu putih. Senyumnya lebar, tetapi matanya tajam dan terus bergerak, seperti sedang menilai segala sesuatu. "Pasar kini adalah permata yang tersembunyi, Rizky," puji Anton, langsung menggunakan nama depannya tanpa permisi. "Visi Anda sejalan dengan misi kami. Kami tidak hanya melihatnya sebagai aplikasi, tapi sebagai sebuah gerakan." Rizky, yang masih polos dalam hal berurusan dengan investor, tersipu oleh pujian itu. Anton dengan cepat melemparkan angka-angka yang membuat pusing. Valuasi, injeksi modal, ekspansi ke kota-kota besar. "Kami siap menginvestasikan 5 miliar rupiah pada putaran seed ini," kata Anton seolah-olah itu adalah jumlah receh. "Dengan itu, Anda bisa merekrut tim terbaik, melakukan marketing agresif, dan mendominasi pasar dalam waktu 6 bulan. Rizky nyaris tersedak air minumnya. 5 miliar. Itu adalah angka yang tidak bisa ia bayangkan. Itu bisa mengubah segalanya. Tentu saja, ini sangat menarik, jawab Rizky, berusaha terdengar profesional. "Apa persyaratannya?" Anton tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Standar saja. Kami akan memegang 30% saham perusahaan. Dan tentu saja, kami akan memiliki 1 kursi di Dewan Direksi untuk memastikan strategi perusahaan sesuai dengan visi investor." Itu terdengar masuk akal bagi Rizky. Bahkan, itu terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Dalam antusiasmenya, dan mungkin juga dalam keinginannya untuk membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan Diana, ia hampir langsung menyetujui. "Tapi, ada satu hal kecil," tambah Anton. Nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi lebih halus, lebih berbahaya. "Visi Anda untuk memberdayakan pedagang sangat mulia. Tapi untuk bisa scalable dan profitable, kita perlu sedikit menyesuaikan model bisnis." Rizky mengerutkan kening. "Menyesuaikan bagaimana?" "Fitur dasar tetap gratis, tentu saja. Tapi untuk fitur-fitur premium, seperti analitik data yang mendalam, akses ke jaringan supplier kami, pemasaran yang ditargetkan, kita perlu menerapkan biaya berlangganan. Katakanlah, 50.000 per bulan per pedagang." Rizky membeku. 50.000? Itu terlalu besar bagi mereka, Pak Anton. Itu hampir setara dengan keuntungan bersih mereka untuk beberapa hari. Anton mengangkat tangannya. "Saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi bisnis adalah bisnis. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan CSR atau belas kasihan investor. Selain itu, dengan fitur premium itu, mereka seharusnya bisa meningkatkan pendapatan mereka, jadi itu akan balik modal." Tapi Rizky sudah merasa tidak enak. "Dan apa lagi?" "Dan," lanjut Anton, sekarang dengan suara yang tidak bisa ditawar lagi, "kita perlu mengalihkan semua data transaksi dan perilaku pengguna ke server cloud kami. Itu untuk keamanan dan analitik yang lebih baik, tentu saja." "Data." Kata itu seperti alarm di kepala Rizky. Mas Heru pernah memperingatkannya, "Mau jadi jutawan dari data kita, ya, Dik." Ini tidak sesuai dengan visi awal saya," protes Rizky, lemah. "Saya berjanji pada mereka bahwa data mereka aman dan aplikasi ini untuk mereka." Rizky, kata Anton dengan nada merendahkan, seperti berbicara pada anak kecil.
Kau adalah founder yang brilian. Tapi biarkan kami yang menangani bisnis. Percayalah, dalam 6 bulan, kau akan melihat bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Bayangkan saja, IPO dalam 3 tahun. Kau bisa menjadi miliarder muda. Tawaran itu tiba-tiba terasa seperti jerat. Uang yang banyak, tetapi dengan harga yang tidak bisa ia bayar, mengkhianati kepercayaan para pedagang yang telah mendukungnya sejak awal. Aku perlu mempertimbangkannya, jawab Rizky, mencoba mengakhiri panggilan itu. Aku perlu berdiskusi dengan timku. Itu bohong. Timnya hanyalah Pak Bahri dan beberapa pedagang. Tentu saja, kata Anton, tapi nada suaranya menjadi dingin. Tapi jangan terlalu lama. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Kami memiliki banyak startup lain yang mengantri untuk dananya. Begitu panggilan berakhir, Rizky merasa hancur. Antusiasme awalnya telah berubah menjadi kecemasan yang dalam. 5 miliar. Itu bisa mewujudkan semua mimpinya. Tapi dengan syarat yang bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun. Dia berjalan keluar, menemukan Pak Bahri yang sedang menyusun barang. Yah, ada investor yang menawarkan uang banyak. Sangat banyak. Mulainya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Bahri langsung melihat melalui kepura-puraannya. Tapi, Rizky menghela napas dan menceritakan semua syarat Anton. Biaya berlangganan, pengambil alihan data, tekanan untuk mengubah model bisnis. Bahri mendengarkan dengan wajah yang semakin suram. Setelah Rizky selesai, dia menggeleng perlahan. Itu bukan investor. Nah, itu lintah. Mereka tidak peduli dengan pedagang kecil kita. Mereka hanya ingin menghisap darah mereka sampai kering, dan ketika sudah tidak ada yang tersisa, mereka akan membuangmu. Tapi 5 miliar, yah, kita bisa membangun tim, berkembang pesat. Dan kehilangan jiwa kita? Potong Bahri, suaranya tegas. Apa gunanya berkembang pesat jika kita menginjak-injak orang yang telah mempercayai kita? Apa gunanya uang banyak jika kita tidak bisa tidur nyenyak karena merasa telah berkhianat? Dia meletakkan tangannya di bahu Rizky. Nak, ingat kenapa kita mulai ini semua? Bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk membantu. Uang itu seperti pupuk, bisa membantu tumbuh, tapi jika terlalu banyak, justru akan membakar akarnya. Kata-kata ayahnya adalah penawar bagi racun yang ditawarkan Anton. Rizky melihat dengan jelas sekarang. Tawaran itu adalah jebakan. Ia hampir terjerat oleh kilauan uang dan janji-janji kosong, karena ia masih goyah oleh konflik pribadinya. Kau benar, yah, akunya, merasa lega sekaligus malu. Aku hampir tergoda. Hampir saja menjual segalanya. Kau tidak menjualnya, karena kau tahu di dalam hatimu itu salah, kata Bahri dengan bangga. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Kita punya hati, nak. Jangan pernah pertaruhkan itu untuk apapun. Rizky mengangguk. Tekadnya kembali menguat. Dia akan menolak tawaran Anton. Tapi insiden ini membuatnya menyadari sesuatu. Dunia investor adalah hutan belantara yang berbahaya. Dan tanpa disadari, ia mulai berpikir tentang satu-satunya investor yang mungkin, hanya mungkin, memahami hatinya. Seseorang yang ia tolak dengan keras hanya beberapa hari yang lalu. Penolakan Rizky terhadap tawaran Anton datang dengan konsekuensi. Selama beberapa hari, tidak ada kabar, dan sebuah keheningan yang mencurigakan menyelimuti pasar kini. Lalu, serangan itu datang. Pagi itu, Rizky tiba di kios dan menemukan kekacauan. Aplikasi pasar kini mengalami crash total. Server down. Data-data transaksi pedagang yang sudah terkumpul dengan susah payah, catatan penjualan, stok, hutang piutang, semua tidak bisa diakses. Para pedagang yang sudah mulai bergantung pada aplikasi itu panik. Rizky. Aplikasinya error. Tidak bisa buka. Data saya hilang semua. Hutang pelanggan saya tidak ada catatannya. Ini bagaimana? Dik? Saya sudah percaya.
Teriakan dan tudingan membuat Rizky kelabakan. Ia mencoba segala cara untuk memperbaiki, tetapi sia-sia. Ini jelas adalah serangan siber yang terencana. Anton, atau orang-orangnya, tidak terima ditolak. Rizky merasa dunia runtuh. Ia duduk lesu di belakang kios, memandangi layar laptop yang penuh dengan kode error. Semua kerja kerasnya, semua kepercayaan yang dibangun perlahan-lahan, hancur dalam semalam. Air mata keputusasaan mulai menitik di pipinya. Mungkin ayahnya benar. Mungkin dunia ini terlalu kejam untuk mimpinya yang naif. Pak Bahri mendekat, wajahnya penuh keprihatinan. Dia tidak mengerti teknologi, tetapi dia mengerti ketika anaknya sedang terluka. Nak, ini bukan akhir segalanya. Kita sudah melalui hal yang lebih sulit. Tapi data mereka, ya, hilang. Kepercayaan mereka hancur. Bisik Rizky, suaranya parau. Di tengah keputusasaannya, sebuah nama terlintas di benaknya. Satu-satunya orang yang memiliki sumber daya untuk membantunya. Tapi setelah penolakan brutalnya, bisakah dia meminta bantuan? Apakah itu tidak seperti mengkhianati prinsipnya sendiri? Dengan tangan gemetar, diliputi oleh rasa malu dan kebutuhan yang mendesak, Rizky mengambil ponselnya. Dia menemukan nomor yang disimpan setelah pertemuan mereka, nomor pribadi Diana Wiratma. Dia mengirim pesan singkat, berusaha keras untuk tidak terdengar putus asa. Ibu Diana, maaf mengganggu. Pasar kini diserang. Server down, data hampir hilang. Saya tidak tahu harus meminta bantuan siapa lagi. Rizky. Dia tidak berharap banyak. Mungkin pesannya bahkan tidak akan dibaca. Hanya dalam hitungan menit, ponselnya berdering. Bukan pesan balik, tapi telepon. Suara Diana di seberang sana tenang tapi penuh otoritas. Tanpa sedikit pun nada, saya sudah bilang, atau kemarahan. Rizky, tenang. Ceritakan detailnya. Gejalanya seperti apa? Pertanyaannya langsung, teknis, dan fokus pada solusi. Terkejut, Rizky menjelaskan sebisanya. Jangan sentuh apapun. Tim IT saya yang terbaik akan menghubungimu dalam 10 menit. Mereka akan mengakses server kamu dari jarak jauh dan mengatasi ini. Saya juga mengirimkan tim keamanan siber untuk melacak sumber serangan. Semua biaya menjadi tanggung jawab saya. Rizky hampir tidak percaya. Ibu, kenapa? Setelah semua yang saya katakan. Dia memotongnya. Suaranya lembut tapi tegas. Kita bisa bicara tentang itu nanti. Sekarang, selamatkan pasar kini MU dulu. Itu yang penting. Untukmu dan untuk para pedagang. Dalam waktu setengah jam, tim IT Wiratma Group yang terdiri dari para ahli terbaik sudah bekerja sama dengan Rizky melalui video conference. Mereka tanggap, profesional, dan tanpa sikap merendahkan. Dalam beberapa jam, serangan berhasil diatasi. Server kembali online. Data berhasil diselamatkan dari backup yang tidak sempat dihapus oleh penyerang. Rizky berdiri terpana, melihat aplikasinya hidup kembali. Rasanya seperti menyaksikan sebuah keajaiban. Keesokan harinya, sebuah mobil hitam yang mewah berhenti di depan pasar Kebon Jati. Diana Wiratma turun, kali ini berpakaian lebih sederhana, hanya mengenakan jeans dan kemeja putih. Dia tidak masuk sendiri, tetapi bersama seorang ahli keamanan siber yang membawa laporan. Dia menemui Rizky dan Pak Bahri di kios mereka. Suasana canggung. Tapi Diana langsung pada pokok permasalahan. Serangan itu berasal dari firma Ventura yang tidak bermoral, yang kemarin menawarkan investasi padamu. Jelasnya, menunjukkan bukti-bukti pelacakan. Mereka jengkel ditolak dan ingin memberi pelajaran, atau memaksamu untuk menerima tawaran mereka dengan harga yang lebih rendah setelah kamu putus asa. Rizky menghela napas. Ayahnya benar. Diana. Ibu, terima kasih. Ucap Rizky, sulit menemukan kata-kata yang tepat.
Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ibu. Diana tersenyum kecil, sedih. Kamu tidak perlu membalasnya, Rizky. Melihatmu dan pasar kini MU sukses, sudah lebih dari cukup. Dia menatapnya, matanya berkaca-kaca. Pertemuan kita yang terakhir, saya mengerti kemarahanmu. Saya tidak berhak meminta maaf. Tapi izinkan saya, kali ini, untuk membantu bukan sebagai ibu yang menebus kesalahan, tapi sebagai mitra yang percaya pada visimu. Dia mengeluarkan sebuah proposal. Ini adalah draft proposal investasi dari Wiratma Group. Tidak ada syarat aneh-aneh. Kami ingin memegang 15% saham, dengan jaminan bahwa visi awal pasar kini untuk memberdayakan pedagang tidak akan pernah berubah. Semua data sepenuhnya milikmu. Tim kami akan membantu pengembangan dan keamanan, tapi keputusan strategis ada di tanganmu. Rizky menerima proposal itu, tangan bergetar. Ini adalah segala yang ia inginkan, tanpa syarat yang menyakitkan. Dia memandang Pak Bahri, yang mengangguk pelan, matanya penuh dukungan dan mungkin sedikit kebanggaan bahwa anaknya telah melalui ujian yang berat. Kemudian Rizky memandang Diana. Di matanya, ia tidak lagi melihat konglomerat yang dingin, atau wanita yang mencoba menebus kesalahan. Ia melihat seseorang yang, dengan caranya sendiri, mencoba untuk melakukan hal yang benar. Saya menerima tawaran ibu, kata Rizky, suaranya tegas. Tapi sebagai mitra, bukan karena hal lain. Itu adalah kompromi, bukan pengampunan penuh, tetapi sebuah awal. Diana tersenyum, sebuah senyum yang tulus dan lega. Itu yang saya harapkan, Rizky, mitra. Beberapa bulan kemudian, pasar kini telah berevolusi. Dengan dukungan sumber daya Wiratma Group, aplikasi itu menjadi lebih stabil, lebih aman, dan memiliki fitur-fitur canggih yang tetap gratis untuk para pedagang kecil. Ekspansi dimulai, tidak hanya ke pasar-pasar di Jakarta, tetapi ke seluruh Indonesia. Dalam sebuah acara peluncuran versi baru, Rizky berdiri di atas panggung. Di sampingnya duduk Pak Bahri, dengan pakaian baru yang sedikit kurang nyaman dikenakannya, dan Diana Wiratma, yang melepas aura eksekutifnya untuk sesaat. Rizky berbicara tentang perjalanan mereka, tentang seorang bayi yang ditemukan di pasar, tentang seorang ayah yang tidak pernah menyerah, tentang perjuangan dan penolakan, dan akhirnya, tentang rekonsiliasi dan harapan. Dunia mungkin melihat ini sebagai kisah startup yang sukses, katanya, suaranya menggema di hall yang penuh orang. Tapi bagi saya, ini adalah kisah tentang bagaimana kekuatan komunitas, tentang bagaimana cinta seorang ayah dapat mengubah segalanya, dan tentang bagaimana kita akhirnya harus berdamai dengan masa lalu kita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dia tidak menyebut Diana sebagai ibunya. Tidak perlu. Tapi ketika dia menatapnya dari panggung, dan melihat Diana mengangkat gelasnya dengan air mata kebanggaan, ada sebuah pengakuan diam-diam yang terjadi di antara mereka. Sebuah permulaan. Rizky turun dari panggung dan berjalan menuju dua orang yang telah membentuk hidupnya. Seorang ayah yang memberinya akar, dan seorang ibu yang, meski terlambat, memberinya sayap untuk terbang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan siapapun. Dia mungkin mulai hidup di sebuah kardus di pasar. Tapi sekarang, dia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga kehidupan ribuan orang seperti Pak Bahri, Bu Siti, dan Pak Joko. Dan itu, baginya, adalah kesuksesan yang sebenarnya. Ceritanya bukan lagi tentang masa lalu yang kelam, tetapi tentang masa depan yang cerah yang ia bangun untuk dirinya dan untuk orang lain. Akarnya kuat di pasar Kebonjati, dan dunianya kini tak terbatas.